Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Terserah apa kata ibumu, Mas. Aku tidak mau menjadi babu. Sejak pertama kali menikah, hidupku hanya penuh penderitaan. Ibu mertuaku menganggap aku hanya babu, dan suamiku diam saja. Tapi hari ini, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Pernikahan seharusnya menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Itulah yang Yuni bayangkan ketika ia mengucapkan ijab kabul dengan suaminya, Bayu. Ia memang tidak mengharapkan kehidupan yang mewah, tetapi setidaknya ia berharap bisa hidup damai bersama suaminya, membangun rumah tangga kecil yang penuh cinta. Namun, harapannya mulai hancur sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di rumah mertuanya. Rumah itu besar, jauh lebih luas daripada rumah orang tuanya yang sederhana di desa. Dengan halaman luas, ruang tamu yang dihiasi perabotan mahal, dan dapur yang serba modern, Yuni seharusnya merasa beruntung bisa tinggal di sana. Tetapi sejak awal, ia merasa ada yang tidak nyaman. Ia bisa merasakan tatapan dingin dari ibu mertuanya, Bu Ratri, yang sejak awal pernikahan tidak pernah menunjukkan wajah ramah. Hari pertama sebagai menantu, Yuni mencoba menyesuaikan diri. Ia bangun lebih pagi, berniat membantu pekerjaan rumah. Saat ia sedang mencuci piring bekas sarapan, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Yuni, kamu dari mana saja tadi pagi?" Suara itu terdengar tajam, menusuk telinga. Yuni menoleh dan melihat Bu Ratri berdiri di ambang pintu dapur. Kedua tangannya terlipat di dada. "Saya dari kamar, Bu. Barusan bangun dan langsung ke dapur," jawab Yuni hati-hati. Bu Ratri mendengus. "Menikah itu bukan cuma tidur sama suami. Kamu itu sekarang istri, menantu di rumah ini. Pagi-pagi harusnya sudah bangun sebelum semua orang dan siapin sarapan. Apa kamu pikir di sini ada pembantu yang bakal melayani kamu?" Yuni menunduk. Ia memang baru bangun, tetapi bukan berarti ia malas. Semalam, ia sulit tidur karena masih menyesuaikan diri dengan tempat baru. Tetapi alasan itu pasti tidak akan diterima oleh ibu mertuanya. "Maaf, Bu. Besok saya akan bangun lebih pagi," kata Yuni pelan. "Besok? Jangan besok. Sekarang juga kamu belajar jadi istri yang benar. Sana, ke pasar. Belikan sayur dan ikan buat makan siang. Ini uangnya." Bu Ratri menyodorkan selembar uang. Yuni menerima tanpa berani membantah. Ini bukan permintaan, melainkan perintah. Dengan langkah ragu, ia keluar rumah menuju pasar terdekat, meski ia bahkan belum tahu daerah sekitar dengan baik. Sesampainya di pasar, ia merasa canggung. Seumur hidupnya, ia jarang belanja sendirian karena di rumah, ibunya yang selalu mengurus kebutuhan dapur. Pasar pagi itu ramai, dengan pedagang yang berteriak menawarkan dagangan mereka. Yuni berjalan pelan, matanya meneliti satu persatu lapak yang menjual sayur dan ikan. "Cari apa, Mbak?" seorang penjual ikan bertanya ramah. "Ikan segar, Pak. Yang bagus untuk dimasak hari ini," jawab Yuni. Si penjual memilihkan beberapa ekor ikan yang tampak segar. Yuni menerimanya dan membayar, berharap ibu mertuanya akan menyukainya. Namun, harapannya langsung pupus begitu ia tiba di rumah. "Kenapa beli ikan ini? Aku kan gak suka ikan begini. Dasar gak bisa diandalkan." Bu Ratri menatap Yuni dengan wajah kesal. Yuni tertegun. Ia memilih ikan yang paling segar seperti yang disarankan oleh penjual. Tetapi ternyata ibu mertuanya tidak menyukainya. "Maaf, Bu. Saya tadi gak tahu, jadi saya beli yang paling bagus menurut saya," ujarnya pelan. "Ya makanya, kalau gak tahu itu tanya. Bukannya sok tahu sendiri," bentak Bu Ratri. Yuni hanya bisa diam. Ia sadar bahwa tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tetap akan dianggap salah.
Sejak hari itu, tugas-tugas rumah tangga seolah menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya. Mulai dari memasak, mencuci, membersihkan rumah, hingga mengurus suaminya. Pagi-pagi sekali, ia harus bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Setiap kali ia sedikit terlambat, ada saja komentar pedas dari Bu Ratri. Kalau gini terus, suamimu bisa sakit. Istri macam apa yang gak bisa urus rumah tangga? Suaminya, Bayu tidak banyak bicara. Setiap kali Yuni mengeluh atau mencoba berbagi perasaannya, jawaban Bayu selalu sama. Sudahlah, sayang. Ibu memang seperti itu. Kamu sabar saja ya. Ucapnya setiap kali Yuni merasa terbebani. Sabar. Itu satu-satunya kata yang ia dengar dari suaminya. Tetapi sampai kapan ia harus bersabar? Suatu sore, saat ia baru saja selesai mengepel lantai, Bu Ratri berjalan melintas. Tanpa sengaja, sandal yang dipakai Bu Ratri sedikit basah karena lantai belum benar-benar kering. Astaga, lantainya masih licin. Kamu mau bikin orang jatuh ya? Dasar nggak becus. Mau jadi istri kok kerjaan rumah aja nggak bisa beres. Yuni mengepalkan tangannya, menahan gemetar di dadanya. Ia tidak mengerti kenapa semua yang ia lakukan selalu salah di mata ibu mertuanya. Saat malam tiba, Yuni duduk di kamar, memandangi tangannya yang terasa lelah. Ia mengusap wajahnya yang terasa panas karena seharian menangis dalam diam. Ini baru awal pernikahan, tetapi rasanya seperti sudah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang menyiksa. Ia memandangi Bayu yang berbaring di sampingnya, sibuk dengan ponselnya tanpa peduli bahwa istrinya sedang dirundung kesedihan. "Mas, kalau aku nggak kuat tinggal di sini, gimana?" tanyanya pelan. Bayu menoleh sebentar sebelum kembali fokus ke layar ponselnya. "Maksudmu apa?" "Aku capek, Mas. Ibu kayak nggak suka sama aku. Apapun yang aku lakukan selalu salah di matanya." Bayu menghela napas. "Kamu terlalu baper. Ibu memang orangnya keras. Kamu harus belajar menyesuaikan diri." Yuni terdiam. Kata-kata suaminya seperti pisau yang menusuk hatinya. Jadi, menurut Bayu, semua ini salahnya. Dia yang harus menyesuaikan diri. Ia menunduk, menatap kedua tangannya yang mulai kasar akibat terlalu sering mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah. "Aku istri, bukan pembantu," bisiknya pada dirinya sendiri. Tetapi siapa yang akan peduli? Pagi itu, Yuni bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum muncul sempurna, tetapi ia sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi menantu yang baik. Ia memasak nasi, menggoreng tempe, dan menyiapkan sayur sup kesukaan Bayu. Semua sudah tertata rapi di meja makan ketika Bu Ratri masuk ke dapur. Wanita itu melirik sekilas ke arah makanan di meja, lalu menghela napas panjang, seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat mengecewakan. "Kamu masak ini?" tanyanya dengan nada sinis. Yuni mengangguk. "Iya, Bu. Saya masak lebih awal biar semuanya siap sebelum Mas Bayu berangkat kerja." Bu Ratri mengambil sendok, mencicipi kuah sup yang masih mengepul. Seketika wajahnya berubah masam. "Astagfirullah, ini apa? Hambar begini. Kamu masak pakai apa?" "Air mata." Yuni menelan ludah. Ia yakin sudah memasukkan garam dan penyedap rasa sesuai takaran. Tetapi, di hadapan Bu Ratri, semuanya tetap salah. "Saya sudah kasih garam, Bu. Mungkin kurang sedikit, biar saya tambahkan." "Udah nggak usah. Nanti malah makin nggak enak." "Ya Allah, punya menantu nggak becus begini. Bagaimana nasib anakku?" gerutunya. Yuni hanya bisa menunduk, menahan gejolak di dadanya. Tak lama kemudian, Bayu turun dari kamar. Sudah rapi dengan pakaian kantornya. Ia tersenyum saat melihat makanan di meja. "Wah, pagi-pagi sudah masak banyak begini. Terima kasih, sayang," katanya sambil duduk. Tetapi sebelum ia bisa menyentuh makanan, Bu Ratri menepuk bahunya. "Jangan dimakan, Nak. Ini nggak enak. Nanti malah sakit perut." Bayu tampak bingung. "Nggak enak? Masakan Yuni selalu enak kok, Bu."
Kamu belum coba? Sudah, ibu aja yang masak lagi. Kamu makan di luar aja nanti, katanya dengan nada memerintah. Bayu menatap Yuni dengan ekspresi tak enak, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menghela napas, lalu mengambil tasnya dan pamit pergi. Yuni menahan air matanya yang hampir jatuh. Lagi-lagi, suaminya memilih diam. Hari berlalu, tetapi sikap Bu Ratri tidak berubah. Apapun yang Yuni lakukan, selalu ada yang salah. Siang itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Yuni menyempatkan diri duduk sebentar di ruang tamu. Baru saja ia menyandarkan tubuhnya di sofa, tiba-tiba suara nyaring Bu Ratri menggema. Lo, sudah jadi ibu ratu sekarang? Duduk-duduk aja, nggak ada kerjaan. Yuni buru-buru berdiri. Saya baru selesai nyapu, Bu. Mau istirahat sebentar? Halah, cuma nyapu aja sudah capek? Lalu kalau nanti punya anak, kamu mau gimana? Jangan-jangan makin malas. Yuni menggigit bibirnya. Lagi-lagi, ia harus menelan pahitnya penghinaan. Ia menunduk dan melangkah pergi ke dapur, mencari pekerjaan lain agar tidak semakin dipermalukan. Namun, begitu ia membuka pintu dapur, ia terkejut melihat lantai yang sudah penuh busa sabun. Dengan langkah ragu, ia berjalan masuk dan tiba-tiba, bruk, ia terpeleset dan jatuh ke lantai. Sakit, pinggulnya menghantam ubin keras. Yuni meringis, berusaha bangun dengan susah payah. Tetapi sebelum ia bisa berdiri tegak, suara tawa Bu Ratri terdengar di belakangnya. Astaga, lihat tuh, malah nyusahin diri sendiri. Dasar nggak bisa apa-apa. Yuni mengangkat wajahnya, menatap Bu Ratri yang berdiri di ambang pintu dengan senyum mengejek. Ibu sengaja, ya? Tanya Yuni dengan suara bergetar. Bu Ratri tertawa sinis. Kamu yang ceroboh, menyalahkan orang lain. Makanya, kalau kerja jangan malas-malasan. Lantai baru dipel, ya jelas licin. Yuni mengepalkan tangannya. Tangisannya hampir pecah, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak ingin terlihat semakin lemah di hadapan wanita itu. Ia menguatkan diri, berdiri dengan susah payah, lalu mengambil kain pel untuk mengeringkan lantai. Tetapi hatinya sudah terlanjur luka. Malam harinya, saat Yuni sedang memoleskan minyak di pinggulnya yang memar akibat jatuh siang tadi, Bayu masuk ke kamar. Kamu kenapa, sayang? Tanyanya saat melihat Yuni meringis. Aku jatuh di dapur tadi, jawab Yuni singkat. Hati-hati dong, kan ada ibu di rumah, minta tolong sama beliau kalau butuh sesuatu, kata Bayu santai. Yuni menatapnya tak percaya. Mas nggak tanya kenapa aku jatuh? Bayu terdiam. Maksudmu? Yuni menghela napas. Mas tahu nggak? Ibu nggak pernah puas sama apapun yang aku lakukan. Masak salah, bersih-bersih salah, istirahat juga salah. Apapun yang aku lakukan selalu salah di matanya. Bayu menggaruk kepalanya, tampak tak nyaman. Ibu memang keras, tapi beliau nggak mungkin sengaja bikin kamu jatuh. Yuni tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. Mas, kapan sih mas mau sadar? Ibu memang nggak suka sama aku. Aku capek selalu disalahkan. Bayu menghela napas panjang. Sudahlah, sayang. Jangan terlalu dipikirin. Sabar aja ya. Lagi-lagi, kata sabar keluar dari mulutnya. Yuni menatap suaminya, berharap ada sedikit pembelaan. Tetapi tidak ada. Bayu hanya diam, sama seperti biasanya. Saat itulah Yuni sadar, mungkin ia tidak hanya salah di mata mertuanya, tetapi juga di mata suaminya sendiri. Pagi baru menjelang, tetapi Yuni sudah berdiri di dapur dengan mata yang masih terasa berat. Tubuhnya lelah, pikirannya penat. Namun, seperti hari-hari sebelumnya, ia tak punya pilihan selain bangun lebih awal dan mulai bekerja. Hari ini ia harus mencuci baju, membersihkan rumah, memasak, dan melakukan pekerjaan lain yang seolah tak ada habisnya. Semua itu harus selesai sebelum Bu Ratri bangun, atau Yuni akan kembali jadi sasaran caci maki. Ia mulai dengan mencuci pakaian. Satu persatu, ia kucek baju di ember besar,
membilasnya dengan sabun yang membuat tangannya perih. Air dingin menusuk kulitnya, tetapi ia terus bekerja. Saat ia sedang menjemur pakaian, suara ketukan sepatu di lantai terdengar. Pagi-pagi sudah bikin berantakan lagi. Kenapa jemurnya di sini? Bikin mata sakit saja. Suara Bu Ratri menggema dari balik pintu. Yuni menoleh, melihat ibu mertuanya berdiri dengan wajah kesal. Tangan bertolak pinggang. Maaf, Bu. Saya kira ini tempat paling kena matahari. Jadi bajunya cepat kering. Alasan? Dasar malas. Baru cuci baju aja sudah cari enaknya sendiri. Kalau nggak becus, jangan jadi istri anak saya. Yuni menunduk, menahan sesak di dada. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia sudah bekerja sejak subuh. Tapi percuma. Bagi Bu Ratri, Yuni tak pernah cukup baik. Setelah menjemur pakaian, Yuni masuk ke dapur untuk memasak. Ia menyiapkan lauk sederhana, sayur bening dan tempe goreng. Tetapi begitu Bu Ratri masuk dan melihat hasil masakannya, wajah wanita itu kembali masam. Astaga, ini makanan? Makanan begini mau dikasih ke anak saya? Dasar nggak punya selera. Makanya, perempuan itu harus diajarin masak dari kecil, biar nggak ngerusak lidah suami. Yuni mengepalkan tangan di balik punggungnya. Napasnya berat, kepalanya mulai sakit. Ia ingin menangis, ingin berteriak. Tapi tidak. Ia hanya bisa menunduk, menahan semuanya dalam diam. Siang menjelang, setelah semua pekerjaan beres, Yuni akhirnya duduk di ruang tamu. Punggungnya bersandar, matanya terpejam. Baru 5 menit ia menikmati ketenangan. Suara teriakan kembali membahana. Ya Allah, Yuni, kamu ini ngapain duduk-duduk aja? Rumah masih berantakan, kamu malah leha-leha. Yuni tersentak, matanya terbuka lebar. Saya sudah beres-beres, Bu. Kamu bilang rumah sudah bersih? Itu lihat, masih ada debu di meja. Kamu ini istri atau babu? Kalau istri, kerja yang benar. Yuni menggigit bibirnya. Ia ingin menjawab bahwa ia hanya istirahat sebentar setelah bekerja seharian. Tetapi, apalah gunanya menjelaskan pada orang yang sudah menutup telinga? Dengan tubuh lelah, Yuni bangkit. Ia mengambil kain lap, membersihkan meja, lalu menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Semua dilakukan hanya agar Bu Ratri diam. Namun, tak peduli seberapa keras ia berusaha, tak ada yang cukup bagi Bu Ratri. Malam harinya, saat Bayu pulang kerja, Yuni menyambutnya dengan senyum lelah. Mas, tadi aku masak ikan goreng. Ayo makan, pasti enak. Katanya sambil menghidangkan piring di meja. Bayu tersenyum. Tetapi sebelum ia bisa menyentuh makanannya, Bu Ratri sudah lebih dulu berbicara. Jangan dimakan, Nak. Ibu tadi lihat sendiri, minyaknya terlalu banyak. Kalau makan ini, kamu bisa kolesterol. Bayu menatap Yuni sejenak, lalu menarik tangannya dari piring. Oh, ya udah deh, Bu. Nanti aku makan di luar aja. Saat itu, sesuatu dalam diri Yuni retak. Bayu bahkan tidak mencoba, tidak mencicipi sedikit pun masakannya. Suaminya lebih percaya kata ibunya daripada dirinya. Seolah semua jerih payahnya tak ada artinya. Sore tadi, saat ia menggoreng ikan, minyak panas sempat meletup dan mengenai tangannya. Tapi ia tidak peduli, karena ia ingin suaminya makan enak sepulang kerja. Namun, semua usahanya lagi-lagi dianggap sia-sia. Malam itu, Yuni duduk di tempat tidur dengan tatapan kosong. Tubuhnya pegal, pikirannya kusut. Bayu baru saja keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambutnya. Sayang, kenapa bengong? Yuni menatapnya lama. Mas, aku capek. Bayu tersenyum kecil. Namanya juga istri. Pasti capeklah, kerja rumah kan banyak. Tapi sabar ya, sayang. Anggap aja ibuku mendidik kamu biar lebih telaten. Yuni ingin tertawa, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah helaan napas panjang. Mendidik, bisiknya pelan. Bayu mengangguk. Iya, ibu mungkin keras, tapi itu untuk kebaikan kamu juga. Kalau ibu bawel, ya jangan dimasukin hati.
Nanti kamu stres sendiri. Yuni menatap suaminya dalam-dalam. Ada keinginan untuk mengatakan segalanya, bahwa ini bukan sekadar didikan, tapi siksaan. Bahwa ia bukan istri, tetapi budak di rumah ini. Tetapi, melihat ekspresi Bayu yang santai, ia tahu suaminya takkan mengerti. Di malam yang sunyi, Yuni terpejam. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, sampai kapan aku harus bertahan? Sampai kapan aku harus pura-pura kuat? Karena satu hal yang ia sadari malam itu adalah, ia tidak boleh mengeluh. Aku duduk di pinggir ranjang, menatap punggung Bayu yang sibuk dengan ponselnya. Entah apa yang sedang ia lihat, tapi aku yakin bukan hal yang lebih penting dari perasaan istrinya. Di dalam kamar ini, hanya ada suara napasku yang berat, mencoba menahan semua keluh kesah yang selama ini kupendam. Aku lelah. Bukan hanya lelah fisik karena pekerjaan rumah yang tiada habisnya, tetapi aku lelah dengan sikap suamiku yang terus diam. Aku lelah menjadi menantu yang selalu diperlakukan buruk tanpa ada satu pun yang membela. Dan yang paling menyakitkan adalah, suamiku, orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar, hanya duduk diam, seolah-olah semua ini bukan urusannya. Kenapa Mas diam saja? Suaraku lirih, hampir tenggelam dalam keheningan kamar. Bayu menoleh sekilas, alisnya mengernyit. Sepertinya ia terganggu dengan pertanyaanku. Apa? Jawabnya dengan nada datar. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan getaran di dadaku. Kenapa Mas nggak pernah ngebelain aku di depan ibu? Aku ini istri Mas. Apa aku nggak pantas Mas belain? Tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. Suamiku mendesah pelan. Ia meletakkan ponselnya di meja samping ranjang, dan memandangku seperti aku ini beban yang tak pernah lepas dari hidupnya. Yuni, kamu kenapa sih? Udahlah, jangan diperpanjang masalahnya. Ibu tuh nggak ada maksud jahat kok. Kamu aja yang terlalu sensitif. Sensitif? Kata itu lagi. Sejak awal, setiap kali aku mencoba membicarakan perlakuan Bu Ratri, Bayu selalu menganggap aku terlalu sensitif. Seolah-olah semua yang aku rasakan hanya dramaku semata. Padahal, ia ada di sana setiap kali ibunya membentakku. Ia ada di sana setiap kali aku dimarahi tanpa alasan yang jelas. Tetapi anehnya, dia tidak pernah membuka mulut untuk membelaku. Aku sensitif. Aku tertawa kecil, tawa yang pahit dan menyakitkan. Mas nggak tahu aja bagaimana rasanya diperlakukan seperti babu di rumah ini. Aku kerja dari pagi sampai malam, nggak ada habisnya. Aku capek, Mas. Aku ini istri kamu, bukan pembantu. Bayu mengusap wajahnya, seolah-olah aku adalah masalah baru dalam hidupnya yang sudah berat. Aku tahu kamu capek, Yuni. Tapi ibu itu orang tua, wajar kalau bawel. Kamu jangan diambil hati. Aku menatap suamiku dengan nanar. Mudah sekali bagi dia untuk mengatakan itu. Dia tidak tahu bagaimana rasanya berdiri di dapur selama berjam-jam, hanya untuk dihina karena masakan terlalu asin atau terlalu hambar. Dia tidak tahu bagaimana perihnya menahan air mata saat dicaci di depan orang lain. Dia tidak tahu bagaimana rasanya menahan sakit hati setiap hari, tanpa ada yang membela. Yang aku butuhkan bukan alasan. Yang aku inginkan hanyalah suamiku berdiri di sisiku, mengatakan kepada ibunya bahwa aku adalah istrinya, bahwa aku berhak dihormati. Tapi, harapan itu seperti menggenggam angin. Semakin kuat aku memegangnya, semakin hilang ia dari genggaman. Pagi itu, aku kembali menghadapi kenyataan yang sama. Aku berdiri di dapur, memotong sayur dengan tangan yang mulai kasar, karena terlalu sering bersentuhan dengan sabun cuci. Aku bahkan bisa merasakan kulit tanganku yang perih, tapi aku tak berani mengeluh. Aku tahu, jika aku berhenti sebentar saja, suara Bu Ratri akan langsung menggema di belakangku. Dan benar saja, aku bahkan belum selesai memotong semua bahan masakan ketika suara tajam itu terdengar dari ruang makan. Lambat banget sih, kamu ini. Pagi-pagi udah bikin suasana rumah jadi sumpek. Kalau nggak becus masak, sana belajar dulu di rumah orang tuamu.
Aku memejamkan mata, mencoba menahan luapan emosi yang mulai naik ke tenggorokan. Napasku memburu. Aku ingin berteriak, ingin membela diri. Tapi aku tahu, semua itu hanya akan dianggap sebagai pembangkangan. Aku memandang Bayu yang duduk di meja makan. Ia hanya diam, seperti biasa. Matanya terpaku pada layar ponsel, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku berharap ia mengatakan sesuatu, apapun. Tapi yang aku dapatkan hanyalah keheningan yang menusuk. "Mas, kenapa diam saja?" tanyaku akhirnya, tak bisa lagi menahan perasaan yang membuncah di dadaku. Bayu mendongak, tampak bingung dengan pertanyaanku. "Maksudmu, kenapa Mas nggak pernah belain aku? Apa aku ini nggak penting buat Mas?" Suaraku bergetar, hampir pecah. Ia menghela napas panjang, seolah lelah dengan keluhanku. "Yuni, aku kerja seharian. Capek. Aku nggak mau ribut soal hal sepele kayak gini." "Hal sepele?" Aku tertawa pahit. "Mas tahu nggak? Aku ini udah hampir nggak tahan. Aku diperlakukan kayak orang asing di rumah sendiri. Kalau aku salah terus di mata ibu, kenapa Mas nggak pernah bilang apa-apa? Apa aku ini bukan istri Mas?" Suamiku tidak menjawab. Ia memilih diam. Lagi. Diam yang terasa seperti pisau, perlahan mengiris perasaan dan harapanku. Aku menatap wajahnya yang tenang, tetapi aku tahu hatinya tidak bersamaku. Ia tidak berdiri di sisiku. Tidak hari ini, tidak besok, mungkin tidak pernah. Dan di malam yang dingin itu, aku menyadari sesuatu. Jika aku ingin dihormati, aku harus memperjuangkannya sendiri. Karena di rumah ini, bahkan orang yang seharusnya melindungiku memilih untuk diam dan membiarkan aku bertarung sendirian. Pagi itu, seperti biasa, aku terjaga lebih awal dari Bayu. Biasanya, ia masih terlelap, terbungkus selimut tebal. Sementara aku sudah mulai sibuk menyiapkan sarapan, mencuci piring, dan menata rumah. Bahkan jika aku ingin duduk sejenak untuk menarik napas, sepertinya tak ada waktu untuk itu. Semua harus selesai tepat waktu. Ibu mertuaku, Bu Ratri, tidak pernah memberi ruang untuk istirahat. Di rumah ini, waktu seolah berputar hanya untuk aku melayani. Aku mulai menyiapkan nasi goreng, yang menjadi menu wajib setiap pagi. Terus terang, aku sudah tak bisa merasakan kelezatan masakan itu lagi. Bagi ibu, apapun yang aku masak selalu kurang. Kalau nggak terlalu pedas, ya terlalu asin. Tidak pernah sekalipun ia memberikan pujian, meski aku sudah berusaha maksimal. Di depan kompor, dengan wajan panas yang berderat, aku menatap nasi yang teraduk-aduk. Wajahku sudah semakin letih, tak terhitung berapa banyak malam yang kulewati dengan mata yang berat. Tapi di pagi ini, setelah menyelesaikan tugas rumah tangga, ada perasaan yang tak bisa kujelaskan. Aku merasa seperti tenggelam dalam rutinitas yang tak ada ujungnya. Aku menyambar mangkuk besar dan mulai menyiapkan lauk. Tangan kanan memegang spatula, sementara tangan kiri menggenggam sayuran yang akan kuolah. Tiba-tiba, aku merasa mataku mulai berkaca-kaca. Tidak ada suara, hanya hiruk-pikuk dapur yang menyertai setiap gerakanku. Namun, seiring waktu berlalu, aku merasa sangat lelah. Lelah fisik, tapi yang lebih menyakitkan adalah lelah batin. Aku menyandarkan tubuhku sejenak di tepi meja. Rasanya aku ingin menangis. Semua yang kulakukan sepertinya tidak pernah cukup. Semua yang kulakukan tak pernah membuat ibu puas. Aku ingin menangis, ingin mengeluarkan semua yang selama ini terpendam. Tapi tak ada tempat untuk itu. Di dapur ini, aku hanya seorang pembantu yang tak pernah diberi kesempatan untuk berhenti. Tidak ada orang yang peduli dengan rasa sakitku. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka, dan suara Bu Ratri yang memekakkan telinga langsung terdengar. "Kamu ini kerja apa sih? Lama banget. Mau buat apa lagi sih?" Aku memejamkan mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku bisa merasakan tubuhku gemetar. Tangan kananku yang memegang spatula menekan panci dengan kuat, berusaha menahan perasaan yang semakin meledak. "Ibu, tadi aku baru saja mulai."
Apa? Baru mulai? Kamu sudah berapa lama di sini? Suara Bu Ratri semakin meninggi. Ia menghampiriku dengan langkah cepat, matanya tajam seperti pisau. Nggak usah cari alasan. Kalau nggak becus, mending keluar aja dari rumah ini. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku sudah cukup, bahwa aku lelah. Tetapi tak ada yang mendengarkan. Suamiku, ia masih di luar, tak tahu apa yang terjadi. Bahkan jika ia tahu, ia tetap diam. Seperti biasa, aku hanya menatap piring-piring kotor yang menumpuk, tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Saat itulah, air mata itu keluar. Diam-diam, tanpa suara, mereka jatuh satu persatu, membasahi pipiku yang mulai memerah. Tak ada tempat untuk bersembunyi dari perasaan ini. Aku terlalu lelah untuk melawan. Aku merasa seperti terperangkap di dalam rumah ini, tanpa ada jalan keluar. Semua yang aku lakukan salah, dan yang lebih menyakitkan lagi, tak ada seorang pun yang peduli. Bu Ratri tetap mengomel, tidak menyadari tangisku. Aku tahu, jika aku berhenti, akan ada lagi kata-kata pedas yang akan dilemparkan. Jika aku mencoba membela diri, ia hanya akan mencibir dan mengatakan aku tidak tahu diri. Semua usaha ini seperti sia-sia. Aku hanya seorang istri yang mencoba melakukan yang terbaik. Namun yang kudapatkan hanya penghinaan dan ketidakpedulian. Suasana di dapur terasa semakin sesak. Aku berusaha mengendalikan napasku, berusaha untuk tidak menangis lebih keras. Aku tahu ini adalah saat terburuk. Namun, entah mengapa air mata itu terus keluar, seperti sungai yang tak bisa kutahan lagi. Aku teringat pada Bayu. Kenapa ia tidak pernah bertanya bagaimana perasaanku? Kenapa ia tidak pernah melihat bagaimana kerasnya aku berjuang dalam diam? Aku merasa sangat sendiri, seperti berada di dunia yang terpisah. Aku menyeka air mata dengan ujung jari, berusaha kembali fokus pada masakan yang sedang kuolah. Panci itu terasa lebih berat daripada biasanya. Setiap gerakan terasa seperti beban. Tetapi aku harus terus melakukannya. Apalagi yang bisa kulakukan selain ini? Aku hanya ingin melakukan tugas rumah tangga dengan baik. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Namun, seiring dengan air mata yang jatuh, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Ada kekuatan yang muncul dari dalam diriku, meskipun aku sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Aku tahu, jika aku terus seperti ini, aku akan hancur. Namun, ketika aku mengangkat kepala dan menatap cermin di depan dapur, aku melihat wajahku. Wajah yang sudah terlalu lelah, terlalu terluka, namun masih ada sisa harapan di mataku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus diam dan menahan rasa sakit ini. Dengan perlahan, aku menegakkan tubuhku dan melanjutkan masakan yang tertunda. Meskipun air mataku masih membasahi wajahku, aku tahu aku harus kuat. Mungkin, inilah waktunya untuk berhenti berdiam diri. Mungkin saatnya aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Air mata di dapur itu menjadi saksi bisu perjalanan panjangku. Perjalanan seorang istri yang mencoba bertahan meskipun dunia sekitarnya terus menekan. Di balik setiap tetesan air mata itu, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Meskipun aku belum tahu seberapa kuat ia bisa bertahan. Hari itu, seperti biasa, aku terbangun lebih pagi daripada Bayu. Waktu subuh baru saja berlalu, namun aku sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Ibu mertuaku, Bu Ratri, selalu bangun lebih awal, dan aku tahu betul apa yang akan terjadi jika aku terlambat sedikit saja. Segera, aku menyapu lantai, menata kursi, dan merapikan ruang tamu, berharap agar hari ini tidak ada yang mengkritikku. Namun, itu seolah mustahil. Seperti biasa, setelah aku selesai menyiapkan sarapan, Bu Ratri datang ke dapur dengan langkah cepat. Matanya yang tajam menilai setiap gerakanku. Tak ada senyuman yang menyambutku, hanya pandangan penuh kritik yang selalu menghiasi wajahnya. "Yuni, ini gimana? Kok nasi gorengnya kurang pedas? Kamu pikir ini restoran apa?" Suara Bu Ratri terdengar keras, membuat hatiku kembali terkoyak.
Aku menundukkan kepala, mencoba menahan napas yang terasa berat. Aku sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu, membuatku mulai merasa tak berguna. Setiap makanan yang kuolah tak pernah cukup. Semua yang aku lakukan selalu salah di matanya. Padahal, aku sudah berusaha dengan sepenuh hati. Tapi sepertinya, itu tak pernah cukup baginya. Aku hanya bisa membisu, menunduk, dan melanjutkan pekerjaan. Tangan ini seperti sudah terbiasa bergerak tanpa berharap ada pujian. Meski terkadang aku ingin meledak, marah, dan berkata bahwa aku bukan pembantu, aku menahan semuanya. Bayu, suamiku, tak pernah peduli dengan semua ini. Ia hanya diam, membiarkan ibunya berkata apa saja tanpa berani membela diriku. Ketika sarapan sudah tersaji, Bu Ratri memandangku dengan cemas. Kok warnanya aneh? Apa kamu lupa pakai bumbu tadi? Kenapa jadi begini? Aku ingin sekali menjawabnya, tetapi mulutku terasa terkunci. Apa yang bisa ku pertanyakan lagi? Apa yang bisa ku jelaskan? Semua yang aku lakukan tak pernah memenuhi ekspektasinya. Setiap usaha yang kulakukan hanya berakhir dengan kecaman. Ketika akhirnya aku selesai dengan tugas-tugas rumah tangga, dan Bu Ratri sudah pergi ke ruang tengah, aku merasa sedikit lega. Tetapi, belum sempat aku menarik napas panjang, sebuah suara menyusul dari belakang. Yuni, rumah ini kok kotor banget sih? Kamu nggak bisa bersihin lebih bersih lagi? Aku menoleh dan melihat Ibu Ratri berdiri di ambang pintu. Matanya menilai seluruh ruang. Aku tak tahu lagi harus berkata apa. Rasanya tubuhku lelah sekali. Tetapi di matanya aku hanya melihat kekurangan. Seolah apa yang kuperbuat tak pernah bisa memenuhi harapan. Aku berusaha tetap sabar, meskipun rasa kecewa mulai menguasai hati. Sudah, Bu, saya akan segera bersihkan lagi, jawabku pelan, berusaha mengendalikan diri. Tapi di dalam hati, aku bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi? Apa salahku? Apa yang harus kulakukan agar ia berhenti mengkritik setiap langkahku? Aku memungut kain lap dan mulai menyeka meja dengan gerakan pelan. Wajahku memerah, bukan hanya karena kesal, tetapi juga karena malu. Aku merasa tak punya harga diri lagi di rumah ini. Rasanya aku sudah melakukan segalanya, tapi tetap saja tak cukup di mata Bu Ratri. Aku tahu Bayu akan datang sebentar lagi, setelah berangkat kerja. Ia selalu datang di tengah hari untuk makan siang. Ketika ia datang, aku berharap bisa berbicara dengannya, mengungkapkan apa yang kurasakan. Namun, setiap kali aku mencoba membuka mulut, ia selalu mengalihkan topik pembicaraan. Mungkin ia memang tak tahu atau tak peduli. Aku tak bisa mengharapkan apapun darinya. Waktu berlalu, dan aku kembali menyelesaikan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Mencuci piring, menyapu, mengepel, semuanya kulakukan dengan hati yang hancur. Aku merasa aku tak berharga di rumah ini. Aku hanya seorang perempuan yang bekerja tanpa pernah dihargai. Ketika akhirnya Bayu datang, aku berusaha tersenyum meskipun hatiku merasa hancur. Mas, tolong, ada yang bisa kita bicarakan? Tanyaku pelan, berharap ia akan memperhatikanku. Namun, Bayu hanya tersenyum tipis dan berkata, nanti aja, sayang, aku lagi capek. Bisa kita bicarakan malam nanti? Aku merasa air mata mulai menggenang di mataku, tetapi aku segera menahannya. Apa yang bisa aku lakukan jika suamiku saja lebih memilih untuk menghindar? Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Makan siang pun berlalu, dan aku kembali ke rutinitasku. Menyiapkan makan malam, merapikan rumah, semuanya kulakukan tanpa ada yang peduli. Aku hanya berharap ada satu kali saja kata terima kasih, atau bahkan pujian. Tapi itu tak pernah datang. Ibu Ratri terus mengkritikku, dan Bayu tetap diam. Aku tak tahu seberapa lama aku bisa bertahan dengan semua ini. Setiap hari, aku merasa semakin kehilangan diriku sendiri. Semua yang kulakukan tidak pernah ada habisnya, dan aku terus disalahkan. Mungkin aku bukan lagi Yuni yang dulu, yang penuh harapan. Aku sudah lelah. Saat malam tiba, aku menatap diri di cermin.
Wajahku terlihat pucat, mataku sembab, dan tubuhku terasa lelah sekali. Tapi aku tahu, aku tak boleh berhenti. Jika aku berhenti, siapa yang akan mengurus rumah ini? Siapa yang akan mengurus semuanya? Aku teringat kembali pada kata-kata Bu Ratri tadi. Kamu gak becus? Suara itu terus bergema di telingaku, semakin dalam. Namun, di balik semua kata-kata itu, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus kutemui. Mungkin suatu saat aku akan menemukan jawabannya. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa bertahan dan terus berusaha menjadi cukup di matanya. Meskipun aku tahu, mungkin aku takkan pernah cukup. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Aku bangun lebih awal untuk menyiapkan semuanya. Berharap hari ini tidak seperti kemarin yang penuh kritik dan cemoohan. Bu Ratri, ibu mertuaku, sudah di ruang makan, duduk dengan tegak dan menunggu sarapan yang akan kuhidangkan. Seperti biasa, aku tahu apa yang harus kulakukan: memasak, menata meja, dan menyajikan makanan dengan sempurna. Tapi selalu ada ketegangan yang menggelayuti hatiku. Aku merasa setiap gerakan yang kulakukan diawasi oleh mata tajamnya. Tadi malam, setelah aku mengeluh dalam hati tentang semua yang kulakukan, aku berjanji untuk hari ini menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih rapi. Tapi sepertinya itu hanyalah harapan kosong. Aku menyajikan sepiring nasi goreng untuk Bu Ratri, menambahkan sedikit acar sebagai pelengkap. Tangan ini sedikit gemetar saat menaruh piring itu di meja makan. Takut sekali kalau ada yang salah, meskipun aku sudah berusaha keras agar semuanya sempurna. Aku berharap Bu Ratri tidak melihat kesalahan sekecil apapun. Tapi sepertinya tak ada yang bisa menghindar dari perhatian tajamnya. Saat ia mulai mencicipi makanannya, aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Ia mengunyah perlahan, kemudian menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Aku menunggu, tak berani berbicara, hanya menunggu reaksi yang sudah ku ketahui sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah suara keras memecah keheningan. "Yuni, nasi gorengnya kok begini? Kenapa kamu tidak tahu cara masak yang benar sih?" Aku terkejut, hampir menjatuhkan gelas yang ada di tangan. Bu Ratri menatapku dengan mata penuh kemarahan. Mungkin jika aku melihatnya dengan seksama, aku bisa melihat kilatan kebencian yang sudah lama tersembunyi. Tapi aku tidak berani. "Apa yang salah, Bu? Saya sudah mengikuti resepnya dengan baik," jawabku dengan suara yang sedikit gemetar. Aku mencoba tenang, tapi hati ini rasanya sudah terbakar. Ia tidak memberi jawaban, hanya menatapku dengan tajam. Kemudian, ia melemparkan sendok yang ia gunakan ke piring, dan makanan itu tersisa tak tersentuh di atas meja. "Kamu nggak becus? Ini bukan masakan, ini sampah. Masa cuma buat nasi goreng aja salah?" kata Bu Ratri dengan nada tinggi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pedang yang menusuk hatiku. Aku merasa semua usahaku tak dihargai, bahkan dipandang remeh. Bayu yang sedang duduk di sebelahnya hanya memandang dengan diam. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Seperti biasa, ia hanya melongo, terdiam tanpa memberi dukungan atau membela aku. Aku merasa darahku mendidih, namun tak ada yang bisa aku katakan. Aku sudah terlalu lelah untuk melawan, meskipun aku ingin sekali meluapkan segala amarah yang ada. Bu Ratri melanjutkan kekesalannya. "Kamu pikir apa kamu ini? Pembantu? Tidak bisa masak yang benar? Cuma buat kacau rumah ini?" Aku menundukkan kepala, berusaha menahan tangis yang sudah menggenang di mataku. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya semakin menyakitkan. Apakah ini semua yang aku dapatkan setelah bertahun-tahun mencoba menyenangkan hati orang-orang di sekitarku? Aku bukan pembantu, aku istri. Tapi kenapa aku diperlakukan seperti ini? Bayu, yang duduk di sebelahnya, akhirnya angkat bicara. "Ibu, jangan terlalu keras sama Yuni. Dia sudah berusaha semampunya," katanya pelan, suaranya cemas. Namun, kalimat itu bukanlah pembelaan. Itu hanya sekadar kata-kata kosong yang tidak mengubah apa-apa. Bu Ratri menoleh padanya dengan tatapan tajam.
Kamu juga jangan jadi pembela. Dia harus belajar bagaimana menjalani tugasnya sebagai istri. Bayu hanya terdiam. Tak ada kata-kata selanjutnya. Aku tahu ia tidak ingin berkonfrontasi dengan ibunya. Dan itulah yang membuat semuanya semakin sulit. Aku mulai merasa kehadiranku di rumah ini tak berarti apa-apa. Semua yang kuperbuat selalu salah. Semua usaha yang kujalankan selalu berakhir dengan kekecewaan. Sementara itu, Bu Ratri terus mencerca, dan Bayu terus diam, tak memberi pertolongan sedikit pun. Dengan bibir yang tertutup rapat, aku kembali mengambil piring dan menyarankan dengan suara yang hampir tak terdengar. Maaf, Bu. Saya akan segera memperbaikinya. Ketika aku berbalik menuju dapur, aku merasa tubuhku sangat lelah. Semuanya terasa begitu berat. Setiap langkah yang kutempuh seolah membawa beban yang tak bisa aku tanggung lagi. Aku merasa tertindas, tak dihargai, dan terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak pernah berhenti. Di dapur, aku menatap cermin sejenak. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku akan seperti ini? Sampai kapan aku akan terus mengalah? Aku kembali ke meja makan dengan nasi goreng baru, mencoba memperbaiki kesalahan kecil yang sebenarnya tidak seharusnya membuat Bu Ratri marah sebesar itu. Aku menaruh piring dengan pelan, menunduk, dan menunggu reaksi selanjutnya. Namun, ketika aku melihat wajah Bu Ratri yang penuh ketidakpuasan itu, aku tahu satu hal, aku tak akan pernah cukup baginya, dan mungkin, aku juga tak akan pernah cukup di mata Bayu. Aku hanya bisa berdoa, berharap suatu saat ada kebahagiaan yang datang. Meskipun aku tahu itu hanya harapan kosong. Di rumah ini, aku tak pernah merasa diterima. Aku hanya ingin satu hal, untuk dihargai. Tapi, apakah itu terlalu banyak untukku minta? Hari ini seolah bukan hari biasa. Setiap sudut rumah terasa semakin sempit, udara di dalamnya semakin berat, dan setiap langkahku terasa seperti beban yang semakin menekan. Setelah kejadian pagi tadi, ketika Bu Ratri memarahiku hanya karena nasi goreng yang sedikit lebih gosong, aku merasa sudah tak bisa bertahan lagi. Aku sudah lelah, terlalu lelah untuk terus-menerus merasa seperti ini. Aku merasa tubuhku sudah mulai kehilangan semangat, dan pikiranku semakin terbelenggu dalam kebingunganku. Aku memandangi dinding dapur yang telah lama menyaksikan setiap hariku, hari-hari yang penuh dengan tugas tanpa penghargaan. Dapur ini kini terasa asing, seperti tempat yang penuh dengan kenangan buruk, bukan lagi tempat yang seharusnya menyenangkan untuk memasak dan merawat orang yang kita cintai. Namun, di sini aku terjebak, terperangkap dalam rutinitas yang tak kunjung berakhir. Aku tahu, jika aku tetap tinggal, semuanya hanya akan semakin buruk. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa pergi berarti aku harus menghadapi kenyataan yang lebih berat. Aku tidak tahu kemana harus pergi, apa yang akan terjadi padaku, di mana aku akan tinggal, dan siapa yang akan melindungiku, jika bukan suamiku sendiri. Aku duduk di meja dapur, menundukkan kepala, dan meremas telapak tangan yang sudah mulai berkeringat. Pikiranku berputar-putar. Aku merasa terperangkap dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir, dan seakan tidak ada jalan keluar. Namun, entah mengapa, suara hati kecilku terus menggema. Pergi, Yuni. Pergi dari sini sebelum semuanya menghancurkanmu. Aku menatap Bayu yang sedang duduk di ruang tamu, membaca koran. Seperti biasa, ia tampak tak peduli. Sudah begitu lama aku merasa tidak dihargai oleh suamiku. Seharusnya dia tahu bagaimana aku merasa. Seharusnya dia mengerti betapa sulitnya hidup di bawah bayang-bayang ibunya yang selalu mengkritik dan merendahkanku. Tapi tidak. Bayu hanya diam, menatap tanpa reaksi, seolah aku hanyalah bayangan yang bisa dilewatkan begitu saja. Tapi bagaimana jika aku pergi? Bagaimana jika aku meninggalkan rumah ini dan semua yang aku kenal? Di luar sana, di mana aku bisa menemukan tempat yang aman? Siapa yang akan menerima aku? Seorang wanita yang tidak punya siapa-siapa selain suami yang lemah, dan ibu mertua yang tak pernah puas? Aku mengumpulkan keberanian dan berjalan perlahan ke ruang tamu.
Bayu masih duduk dengan santainya, seolah tak ada masalah besar yang sedang menggelayuti pikiranku. Aku tahu ia merasa nyaman dengan segala keadaan yang ada, dan aku mulai merasa semakin terasing di sisinya. Aku berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan yang kosong. Ada sesuatu yang terpendam dalam diriku. Rasa sakit yang selama ini aku sembunyikan. Rasa kecewa yang semakin hari semakin mendalam. Bayu, aku pikir aku tidak bisa bertahan lagi. Ucapku dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Bayu menoleh sejenak, lalu kembali fokus pada korannya. Aku tahu, ia tak mengerti apa yang sedang terjadi dalam pikiranku. Kenapa sih, Yun? Kan gak ada yang perlu dipikirkan. Semua baik-baik aja, jawabnya dengan santai, tanpa melihatku. Aku merasa hatiku retak mendengar jawabannya. Bagaimana bisa ia begitu tidak peduli? Apa yang harus terjadi lagi agar ia menyadari kesengsaraanku? Bayu, aku merasa terperangkap di sini. Aku sudah mencoba untuk berbuat baik, tapi sepertinya aku hanya membuat semuanya semakin buruk. Kataku dengan suara lebih tegas, meskipun masih terasa getir. Bayu menurunkan korannya dan menatapku sekilas, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, seolah menunggu aku untuk menjelaskan lebih lanjut. Aku menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan kata-kata yang tepat. Aku ingin pergi, Bayu. Aku ingin keluar dari rumah ini. Aku ingin mencari tempat di mana aku bisa merasa dihargai. Aku tak bisa terus seperti ini, merasa terkekang dan diperlakukan seperti ini setiap hari. Bayu terdiam, dan aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Akhirnya, ia membuka mulut, tapi suaranya terasa sangat kosong. Kamu mau kemana, Yun? Kemana kamu akan pergi? Semua yang ada di sini, semua sudah kita bangun bersama. Aku merasa amarah dan kesedihan bercampur aduk dalam diriku. Kenapa dia baru mengatakan itu sekarang? Bukankah aku sudah lama terperangkap di dalam rumah ini, dan dia tidak pernah peduli? Aku tidak tahu, Bayu. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Tapi aku tahu, aku tidak bisa bertahan lagi seperti ini. Jawabku. Suara mulai serak karena menahan air mata yang semakin sulit kutahan. Aku berbalik, berlari menuju kamar tidur, meninggalkan Bayu yang masih diam. Tangisku mulai pecah, dan aku hanya bisa menangis tanpa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sepertinya, tak ada jalan keluar untukku. Aku telah mencoba segalanya, bersabar, menahan diri, berharap semuanya akan membaik. Tapi apa yang kuterima? Tidak ada yang berubah. Aku tetap diperlakukan seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagiku. Aku ingin pergi jauh dari semuanya. Tapi kemana? Siapa yang akan peduli padaku di luar sana? Kehamilanku bukanlah kabar yang dinanti-nantikan oleh semua orang, terutama oleh ibu mertuaku, Bu Ratri. Ketika pertama kali aku mengetahui bahwa aku hamil, seharusnya itu menjadi momen kebahagiaan yang penuh dengan harapan. Namun, kenyataan berkata lain. Di rumah ini, kehamilan justru menjadi beban baru yang semakin memperburuk keadaan. Pagi itu, aku merasa mual dan lelah. Sudah beberapa minggu aku merasakan gejala kehamilan, tapi aku belum berani memberitahu siapapun. Aku tahu, jika aku mengungkapkan berita ini, aku akan menghadapi berbagai reaksi yang tak bisa kuprediksi. Tetapi, ketika akhirnya aku tak bisa lagi menahan rasa mual yang datang begitu tiba-tiba, aku memutuskan untuk memberitahunya juga. Aku berjalan perlahan menuju ruang tamu di mana Bu Ratri sedang duduk menikmati secangkir teh. Suamiku, Bayu, sedang keluar untuk bekerja. Aku tahu ini adalah kesempatan yang tepat untuk memberitahunya sebelum ia mendengar dari orang lain. Bu, saya ingin memberitahu sesuatu, kataku. Suara sedikit bergetar meskipun aku berusaha menenangkan diri. Aku duduk di kursi di hadapannya, mencoba menunjukkan keberanian meski perutku terasa cemas. Bu Ratri menatapku tanpa banyak ekspresi. Matanya yang tajam selalu membuatku merasa kecil. Apalagi, Yuni?
Jawabnya dengan nada datar, seolah-olah ia sudah bosan dengan segala macam masalah yang kubawa. Aku menghela napas. Saya hamil, Bu, kataku pelan, mencoba melihat reaksinya. Seketika, wajah Bu Ratri berubah. Bukan wajah bahagia atau penuh cinta yang kuharap, melainkan ekspresi kecewa yang tampak jelas di matanya. Aku merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarku. Apa yang salah dengan berita ini? Kehamilan? Kenapa harus sekarang? Gumamnya dengan nada penuh keluhan. Seolah-olah aku telah melakukan kesalahan besar. Kamu pikir kamu bisa menambah beban keluarga ini dengan seorang anak? Katanya dengan nada kasar, melemparkan tatapan tajam padaku. Aku tercekat, tidak tahu harus berkata apa. Seharusnya, ini adalah berita yang menggembirakan, bukan? Tetapi Bu Ratri justru terlihat kesal dan frustasi. Aku ingin menjelaskan bahwa aku sangat bahagia dengan kehamilan ini, tetapi kata-kataku tertahan. Aku tahu tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, karena Bu Ratri sudah memutuskan apa yang ia rasakan tentang aku. Jadi, kamu pikir ini saat yang tepat untuk menambah seorang anak? Lihatlah dirimu, kamu bahkan belum bisa mengurus dirimu sendiri. Dan sekarang kamu ingin menambah masalah. Sindir Bu Ratri lagi. Seolah-olah kehadiranku di rumah ini sudah cukup merepotkannya. Aku merasa leherku mulai sesak, dan mataku mulai berkaca-kaca. Mengapa semuanya selalu salah di matanya? Bahkan saat aku mencoba untuk memberi kabar bahagia, aku malah disambut dengan amarah. Rasanya aku tak pernah bisa memenuhi harapan ibu mertuaku. Bu, saya tahu ini sulit, kataku, mencoba berbicara dengan tenang meskipun hati ini hancur. Tapi saya benar-benar ingin ini. Saya akan merawat anak ini dengan baik. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Tapi Bu Ratri hanya tertawa sinis, membuatku semakin terhina. Berusaha? Kamu bahkan tidak bisa merawat dirimu sendiri dengan benar, apalagi anak. Kau tahu, Yuni, hidupmu ini sudah cukup berantakan. Jangan tambahkan kekacauan dengan bayi yang tidak diinginkan ini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menorehkan luka di dalam hatiku. Aku ingin sekali memberontak, marah, atau bahkan keluar dari rumah ini. Tapi aku hanya bisa diam. Semua yang ada di diriku merasa rapuh dan lemah. Bahkan kehamilan ini seolah menjadi salah satu alasan mengapa aku harus merasa lebih kecil di hadapan ibu mertuaku. Aku ingin berlari, jauh dari semua kata-kata pedas yang menghujamku. Aku ingin mencari tempat yang penuh kedamaian, di mana aku bisa merasa diterima, bukan hanya dihina setiap hari. Namun, aku tahu aku tak bisa pergi begitu saja. Bayu, suamiku, sudah cukup dengan keputusannya untuk tidak pernah melibatkan diri dalam masalah keluarga kami. Aku merasa sangat sendirian. Hari demi hari, aku terus merasakan beban ini. Setiap kali aku masuk ke ruang makan atau ke dapur, Bu Ratri akan terus mengawasi gerak-gerikku, mengomentari setiap hal kecil yang kulakukan. Bahkan kehamilanku ini tak luput dari kritiknya. Lihat saja nanti, anakmu akan merepotkan. Kamu pasti tak akan sanggup mengurusnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin membuatku merasa tak berharga. Aku merasakan kepedihan di setiap sudut tubuhku. Aku lelah dengan semuanya. Mengapa tidak ada satupun orang yang peduli padaku? Mengapa aku harus terus menanggung beban ini sendirian? Aku ingin berbicara dengan Bayu. Ingin sekali dia membelaku. Ingin dia tahu betapa aku menderita. Tetapi setiap kali aku melihatnya, aku merasa tak ada harapan lagi. Dia hanya diam, tidak mengubah apapun. Bu Ratri tetap menjadi pusat dari semua masalah ini, dan aku hanya menjadi bayangan yang terus disalahkan. Kehamilan ini, yang seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan baru, justru menjadi beban yang semakin menambah kesedihan dalam hidupku. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan, tapi yang pasti, aku mulai merasa bahwa aku harus menemukan jalan keluar, meski aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh yang terasa lelah dan nyeri. Keringat dingin mengalir di dahi, dan kepala terasa berat.
seolah ada beban besar yang menekan seluruh tubuhku. Aku menggeliat perlahan, mencoba untuk membuka mata. Namun seakan dunia ini begitu gelap. Ketika akhirnya aku bisa melihat dengan jelas, aku tahu hari ini bukan hari yang mudah. Aku menoleh ke arah suamiku, Bayu, yang masih tertidur dengan tenang di sampingku. Tidur pria itu tak pernah terganggu, bahkan di tengah kekacauan yang sering terjadi di rumah ini. Aku tersenyum tipis. Semudah itu tidur seseorang, sementara aku harus berjuang dengan segala masalah ini. Masalah rumah tangga, masalah ibu mertuaku, dan tentu saja, masalah dengan diriku sendiri. Hari-hari terasa begitu berat, dan kali ini, sakit tubuhku membuat semuanya terasa semakin sulit. Namun, aku tahu tidak ada waktu untuk beristirahat. Bu Ratri, ibu mertuaku, tidak akan pernah mengerti alasan apapun untuk berhenti bekerja. Bahkan ketika aku merasa sakit, dia akan terus memaksa aku untuk mengurus rumah dan melayaninya. Sakitku tak pernah dianggap sebagai alasan. Di rumah ini, semua orang punya kewajiban yang harus dipenuhi. Dan aku, sebagai menantu, hanya dipandang sebagai alat untuk menyelesaikan pekerjaan. Aku bangun dan melangkah pelan ke dapur, meskipun kaki terasa goyah dan tubuhku seperti ingin runtuh. Dapur yang seharusnya menjadi tempat untuk menyiapkan makanan dengan senang hati, kini menjadi medan perang bagi diriku. Aku harus mempersiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menyiapkan segala hal untuk Bu Ratri, yang selalu mengawasi setiap gerak-gerikku dengan mata tajamnya. Setiap langkah yang kutempuh seolah dipenuhi dengan rasa sakit. Tapi aku tahu, jika aku berhenti sejenak, itu akan menjadi kesempatan bagi Bu Ratri untuk menegurku, mengkritik setiap ketidaksempurnaan, dan menyebutku malas. Aku tak ingin mendengarnya lagi, tak ingin menambah beban di pundakku. Begitu aku memasuki dapur, Bu Ratri langsung memerintahku tanpa basa-basi. "Kenapa sarapan belum siap? Kamu harusnya sudah lebih cepat," katanya dengan suara dingin yang mengiris telinga. Aku hanya bisa menundukkan kepala, mencoba menahan sakit yang kurasakan. "Jangan berdiri di situ, ambil piring-piring itu, dan letakkan di meja makan." Tubuhku terasa semakin lelah, namun aku tahu tidak ada ruang untuk mengeluh. Aku mengambil piring-piring itu dengan tangan gemetar dan berjalan menuju meja makan. Sementara Bu Ratri duduk di kursinya, menatapku dengan tatapan tajam yang penuh kritik. Tak ada kata terima kasih atau perhatian apapun yang bisa kuterima dari dirinya. Semua perhatiannya hanya untuk kesempurnaan pekerjaan rumah tangga yang harus kujalani. Ketika aku kembali ke dapur, untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, tubuhku mulai memberikan sinyal lebih keras. Aku merasa mual, tenggorokan terasa kering, dan mataku berkunang-kunang. Namun, sekali lagi, aku tak bisa berhenti. Bu Ratri pasti akan mengomel jika aku berhenti untuk sejenak beristirahat. Aku mencoba menahan rasa pusing itu, melanjutkan pekerjaanku dengan langkah yang semakin berat. Tidak ada pilihan lain. Jika aku berhenti, aku akan dianggap malas dan tak bisa dipercaya. Aku tahu itu, dan aku merasa tidak punya hak untuk sakit, apalagi mengeluh. Ketika akhirnya aku selesai menyiapkan sarapan, Bu Ratri datang ke dapur, menyisir rambutnya yang sudah mulai memutih. Ia menatap sarapan yang aku buat dengan seolah-olah ia sedang memeriksa kesempurnaannya. Setelah beberapa saat menilai, akhirnya ia berbicara dengan nada yang biasa, dingin dan tajam. "Kenapa telur gorengnya begitu kering? Lihat, ini hampir gosong. Kamu harus lebih hati-hati," katanya. Tidak ada rasa puas atau penghargaan dalam kata-katanya. Itu membuat hatiku semakin sesak. Aku merasa seperti robot yang hanya bisa bekerja tanpa dihargai. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menunduk, menahan rasa sakit di tubuhku yang semakin menjalar. Rasanya tubuh ini tidak lagi milikku. Setiap gerakan adalah perintah, setiap kata adalah peringatan, dan setiap detik di rumah ini terasa semakin berat. Bayu, suamiku, sudah selesai mandi dan duduk di meja makan. Ia hanya melihat kami berdua dengan ekspresi yang tak jelas.
Aku tahu ia sadar kalau aku sedang tidak sehat, tapi dia tetap memilih untuk diam. Seperti biasa, ia tidak berani melawan Bu Ratri atau mengingatkannya untuk tidak terlalu keras padaku. Aku sudah terbiasa dengan sikapnya yang begitu, meskipun setiap kali aku berharap dia bisa membela atau menunjukkan sedikit rasa empati, dia tetap diam. Hanya diam. Itu yang selalu dia lakukan. Aku menatapnya dengan rasa frustrasi yang semakin mendalam. Jika saja dia mau sedikit lebih peduli, aku mungkin bisa merasa lebih baik. Tapi kenyataannya, aku harus menanggung semua ini sendirian. Sakit, lelah, dan frustasi, semua perasaan itu aku pendam tanpa bisa mengungkapkannya. Selesai makan, Bu Ratri segera menginstruksikan aku untuk melakukan pekerjaan lainnya. Aku tahu hari ini tidak akan ada waktu untuk beristirahat, dan rasa sakitku hanya akan semakin buruk. Tapi aku tidak punya pilihan. Tidak ada yang akan mengerti, dan tidak ada yang akan membantuku. Aku hanya bisa melanjutkan hari-hariku, meskipun tubuhku mulai terasa semakin lemah. Tuhan, kapan semua ini akan berakhir? Pagi itu, rasa lelah yang luar biasa menyerang tubuhku. Setiap inci tubuhku terasa sakit, seperti ada beban yang tak terlihat yang terus menekan ke seluruh tubuhku. Aku berusaha menutupinya, tapi semakin aku berusaha untuk melupakan rasa sakit itu, semakin terasa nyata. Aku memasuki dapur dengan langkah yang goyah, mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Pagi-pagi sekali, Bu Ratri sudah memintaku untuk menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Bahkan tanpa menanyakan kabarku, tanpa melihat apakah aku baik-baik saja, ia hanya memberi perintah dengan nada yang memerintah. Seperti aku ini bukanlah manusia yang punya perasaan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Rasa frustasi yang sudah menumpuk selama ini mulai mencuat. Aku merasa seperti aku tak bisa terus-terusan begini. Bagaimana bisa seseorang yang sudah menikah, yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian, malah diperlakukan seperti robot oleh ibu mertuanya sendiri. Aku menyelesaikan sarapan dengan tangan yang gemetar, berusaha agar telur dan nasi goreng yang kuhidangkan tidak terlalu buruk di matanya. Ketika Bu Ratri datang, seperti biasa, ia langsung memeriksa makanan itu dengan mata tajamnya. "Kenapa telurnya terlalu matang? Kamu tidak bisa membuatnya sedikit lebih lembut?" katanya dengan nada yang menghina. Aku ingin marah, benar-benar ingin meledak. Tapi, aku menahan diri. Aku sudah terbiasa dengan sikapnya yang selalu mencari-cari kesalahan. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, dia selalu menemukan celah untuk mengkritikku. Kali ini, aku tahu aku tak bisa lagi diam begitu saja. Ada sesuatu yang menggerakkan hatiku. Mungkin ini sudah waktunya. "Bu, aku lelah," jawabku dengan suara bergetar, namun penuh tekad. Aku tidak tahu mengapa aku bisa mengatakannya, tapi kata-kata itu keluar begitu saja. Aku lelah terus diperlakukan seperti ini. Aku bukan robot. Aku juga punya hati, Bu. Keheningan menyelimuti dapur setelah kata-kataku itu keluar. Bu Ratri terdiam, wajahnya yang biasanya penuh dengan ekspresi dingin dan tajam kini tampak terkejut. Tidak ada perlawanan, tidak ada kritik. Ia hanya berdiri di sana, menatapku dengan mata yang sedikit terbelalak. Aku tidak pernah berani berbicara seperti itu sebelumnya. Tidak pernah. Tetapi entah kenapa, aku merasa kata-kata itu adalah hal yang harus kukatakan. Meskipun aku tahu ini mungkin akan membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan. Bayu yang baru saja turun ke dapur juga menatap kami. Ia hanya berdiri di sana, seperti biasanya, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku bisa merasakan tatapan kosong itu, seperti dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seringkali aku merasa begitu kecewa padanya. Mengapa dia tidak bisa melihat apa yang terjadi padaku? Mengapa dia tidak bisa membela aku meski aku sudah berteriak dalam hatiku? Bu Ratri akhirnya membuka mulutnya, suara khasnya yang tajam kembali terdengar. "Apa maksudmu, Yuni? Kamu merasa lelah? Itu bukan alasan untuk malas. Kau menikah dengan anakku,
bukan untuk bermalas-malasan. Kalau kamu merasa lelah, itu karena kamu tidak tahu cara bekerja dengan benar. Aku menelan ludah. Kata-katanya menyakitkan, tetapi kali ini, aku tidak akan mundur. Aku sudah cukup mendengar kata-kata itu selama berbulan-bulan. Aku sudah cukup menanggung semua beban ini tanpa pernah merasa dihargai. Waktu untuk berhenti mengalah sudah tiba. Bu, aku tidak bermalas-malasan, kataku dengan lebih tegas. Aku bekerja keras setiap hari. Aku berusaha untuk membuat semua orang bahagia. Tapi aku selalu disalahkan. Aku lelah, Bu. Aku juga punya perasaan, dan aku ingin dihargai. Aku ingin dihormati. Suasana semakin tegang. Bayu yang masih diam, akhirnya memutuskan untuk berbicara, meskipun suaranya terdengar cemas. Yuni, jangan begitu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita, katanya, mencoba membela ibunya. Meskipun aku tahu itu hanya kata-kata kosong yang sering ia ucapkan. Sebuah pembelaan yang tidak pernah cukup untuk membuatku merasa dihargai. Aku menatapnya, mataku basah karena emosi yang membuncah. Bayu, kapan kamu akan melindungiku? Kenapa kamu selalu membiarkan aku diperlakukan seperti ini? Aku butuh kamu, tapi kamu selalu diam. Apa kamu tidak peduli sama aku lagi? Aku tidak bisa menahan tangisku. Rasanya air mata ini begitu berat, seperti sebuah pelampiasan dari segala rasa sakit yang sudah lama terkumpul. Namun Bayu tetap tidak bisa memberikan jawaban yang memadai. Ia hanya berdiri di sana, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kecewa, aku merasa hatiku semakin retak. Mengapa dia tidak bisa melihat seberapa dalam luka yang kutanggung selama ini? Bu Ratri akhirnya pergi dengan langkah keras, meninggalkan kami di dapur. Jangan coba-coba berbicara lagi seperti itu, Yuni. Kau masih harus belajar banyak, ujarnya sambil berlalu, tidak pernah memberikan kesempatan bagiku untuk berbicara lebih banyak. Aku berdiri di dapur dengan napas tersengal. Tubuhku masih terasa lemah, tetapi hatiku mulai merasa lebih ringan. Aku tahu, meskipun Bu Ratri masih belum menerima perlawanan ini, aku telah mengatakan apa yang selama ini terpendam dalam hatiku. Aku bukan robot. Aku punya perasaan, dan aku berhak untuk dihargai. Bayu masih belum bisa berkata apa-apa. Aku tahu, perasaan yang kuluapkan tadi membuatnya bingung. Namun, aku tidak peduli lagi. Aku sudah muak dengan ketidakpedulian dan kebisuan yang telah mengikatku selama ini. Satu hal yang pasti, aku tidak akan diam lagi. Aku akan melawan, meskipun itu berarti aku harus melawan keluarganya. Meskipun itu berarti aku harus berdiri sendirian. Aku bukan robot, aku juga punya hati. Pagi itu, aku merasa dunia terasa semakin sempit. Ketika aku melangkah masuk ke ruang tamu, suara-suara riuh yang biasanya terdengar penuh kebahagiaan, kini terasa hampa. Aku tidak bisa mendengar kegembiraan dalam percakapan mereka. Semua seolah berjalan dalam keheningan yang menyiksa. Bahkan ketika ibu mertuaku, Bu Ratri, melintas di depan mereka, tidak ada seorang pun yang berani menatapku dengan mata yang penuh empati. Mereka semua tahu apa yang terjadi, mereka semua tahu betapa aku menderita. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Aku merasakan sakit yang tak terkatakan, lebih pedih daripada fisik yang terkadang terasa lelah. Perasaan terasing di tengah keluarga suamiku semakin menjadi-jadi. Seperti aku tidak ada artinya bagi mereka, seperti aku hanyalah bagian dari rumah yang bisa diperintah sesuka hati tanpa ada yang peduli. Bayu, suamiku, bahkan tidak pernah berusaha untuk membelaku. Ia hanya diam, seperti batu yang tidak bisa memberikan sedikit pun rasa percaya diri atau keberanian. Setiap kali aku berhadapan dengan ibu mertuaku, hatiku merasa seperti dihancurkan sedikit demi sedikit. Bu Ratri akan mulai dengan komentar pedasnya, mempermalukanku di depan semua orang, seolah-olah aku ini bukan bagian dari keluarga ini. Aku sudah begitu lelah menanggung semua beban itu sendirian. Kenapa mereka semua diam saja? Kenapa mereka tidak berani berbicara? Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa.
Meskipun tubuhku terasa sangat lelah, aku berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahanku. Sarapan yang sederhana, telur dadar dan nasi, kupersiapkan dengan hati-hati. Ketika Bu Ratri datang, ia langsung menilai setiap detail dengan mata tajamnya. Namun, bukannya memuji, ia justru memulai komentarnya. Nasi ini kenapa keras? Seharusnya kamu tahu cara memasak yang baik. Apa kamu tidak pernah belajar? Ujarnya dengan suara yang menusuk. Aku merasa seperti ditampar. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Bayu, yang duduk di meja makan, hanya menundukkan kepala dan meraih sendoknya tanpa berkata sepatah kata pun. Aku tahu, di dalam hatinya, ia pasti merasa cemas, tapi ia tetap memilih untuk diam. Kenapa dia tidak bisa mengatakan sesuatu? Kenapa ia tidak bisa berdiri untuk membelaku? Meskipun aku tahu betapa susahnya aku menghadapi ibunya, kenapa setiap kali aku ingin melawan, aku hanya akan bertemu dengan kebisuan yang tak tertahankan? Rasa sakit yang terus-menerus ini semakin menggerogoti pikiranku. Setiap kali Bu Ratri memberi komentar pedas, aku merasa semakin kecil. Aku merasa seperti bayangan yang tidak dihargai. Seperti hantu yang hanya ada untuk menjalankan tugas tanpa pernah diakui. Semua orang di sekitarku tampaknya tahu apa yang terjadi. Tetapi mereka tetap diam. Mereka memilih untuk tidak terlibat. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang peduli. Siang itu, aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diriku setelah pagi yang penuh dengan kata-kata tajam dari Bu Ratri. Aku melihat keluarga suamiku berkumpul di meja makan, tertawa dan bercanda. Mereka berbicara tentang rencana liburan, tentang pekerjaan, tentang hal-hal yang seharusnya membuatku merasa bagian dari mereka. Tetapi, di dalam hati, aku merasa terasing. Aku tidak ada dalam perbincangan itu, meskipun tubuhku ada di sana. Aku merasa seperti berada di luar lingkaran, terjebak dalam kebisuan yang menyesakkan. Bayu, meskipun berada di sana, seolah-olah tidak melihatku. Matanya hanya fokus pada ibunya. Seperti selalu, seolah-olah aku tidak lebih dari sekadar bagian dari rumah tangga ini yang bisa diperlakukan dengan semena-mena. Aku sudah terlalu lama bertahan dengan perlakuan ini, tapi semakin lama aku merasa semakin tak berdaya. Aku ingin berteriak, ingin membangunkan mereka semua dari kebisuan yang telah mengikat kami. Tapi, aku tahu, itu tidak akan membuat perbedaan. Semua orang di sekitarku lebih memilih untuk tetap diam, menahan diri daripada berbicara. Mereka tidak ingin terlibat. Mereka tidak ingin berkonfrontasi dengan Bu Ratri yang bisa mengamuk kapan saja. Dan aku tetap terjebak dalam rasa sakit yang terus-menerus ini, tanpa ada yang peduli untuk menghapusnya. Tapi, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Meskipun aku merasa seperti dihancurkan setiap kali Bu Ratri berbicara, ada api yang mulai menyala dalam diriku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus membiarkan mereka melihatku menderita tanpa melakukan apa-apa. Aku berhak dihargai. Aku berhak merasa dihormati. Aku bukan robot, dan aku bukan alat yang bisa diperlakukan dengan semena-mena. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai merasakan bahwa aku tidak bisa lagi bergantung pada Bayu. Aku tidak bisa terus berharap ia akan melindungiku jika ia tetap diam. Ia terlalu takut menghadapi ibunya, terlalu takut untuk berkata tidak. Dan aku harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin aku harus melawan sendiri. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi mereka semua. Meskipun itu berarti aku harus melawan kebisuan yang telah menguasai rumah ini. Aku bukan robot. Aku punya hati. Aku punya perasaan. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Bu Ratri sekalipun, menginjak-injakku tanpa ada yang melawan. Hari ini, aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Aku sudah terlalu lelah. Lelah dengan semua perlakuan ibu mertuaku, lelah dengan ketidakpedulian suamiku, dan yang paling menyakitkan, lelah dengan diriku sendiri yang selalu berusaha bertahan meskipun terus-menerus dihancurkan. Perlakuan ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. Setiap hari rasanya ada saja yang salah.
Setiap tindakan yang aku lakukan selalu menjadi bahan kritiknya. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha untuk menjadi istri yang baik. Baginya aku tetap tidak cukup. Aku berdiri di depan cermin kamar, memandangi wajahku sendiri yang sudah mulai kehilangan semangat. Mataku yang dulu bersinar penuh harapan kini terlihat lelah dan kosong. Bibirku yang dulu selalu tersenyum, kini lebih sering terkatup rapat, menahan segala kepedihan yang aku rasakan. Tubuhku terasa lelah, bukan hanya karena pekerjaan rumah yang tidak pernah ada habisnya, tapi juga karena hati yang semakin lama semakin terhimpit. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Namun, hari itu aku merasa seperti ada yang berbeda. Rasa lelah yang menggerogoti tubuhku lebih terasa. Seakan tubuhku tidak mampu lagi menahan beban yang ada. Aku masuk ke dapur dengan langkah yang perlahan, mencoba mengatur napasku. Suara peralatan dapur yang beradu di meja seolah menjadi suara pengingat bahwa aku harus menyelesaikan semuanya. Seperti biasa, ketika Bu Ratri, ibu mertuaku, masuk ke dapur, aku bisa merasakan matanya yang langsung tajam menilai setiap gerak-gerikku. Ada yang salah dengan telur dadar yang sedang aku buat, kata Bu Ratri. Meskipun aku sudah mencoba sebaik mungkin untuk membuatnya, ia tetap saja menemukan celah untuk mengkritik. Kamu masak kok begini? Apa nggak bisa lebih rapi? Ini masakan gampang, masa gak bisa? Ujarnya dengan suara yang penuh sindiran. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosiku. Tapi kali ini, rasanya sudah tidak ada lagi ruang untuk menahan diri. Aku merasa seperti diperlakukan seperti seorang pelayan, bukan istri dari anaknya yang harus dihargai. Namun yang lebih menyakitkan adalah Bayu, suamiku. Ia hanya diam saja, seperti biasa. Ia tidak berkata apa-apa, tidak memberikan dukungan sedikit pun. Aku mulai bertanya-tanya, apa dia bahkan peduli? Apa dia tidak melihat bagaimana ibunya memperlakukanku? Mengapa dia terus-menerus diam? Setiap kali aku memandangi Bayu, aku merasa semakin terasing. Di tengah kesunyian itu, aku merasa ada api yang mulai menyala dalam diriku. Api yang dulu pernah aku padamkan, kini mulai membara kembali. Kesabaran ada batasnya. Aku tidak bisa terus hidup dalam penindasan ini. Aku tidak bisa terus menjadi bayangan yang tidak dihargai di rumah ini. Aku berhak dihormati. Aku berhak bahagia. Hari itu, setelah Bu Ratri pergi keluar rumah, aku duduk di ruang tamu dan menatap Bayu dengan tatapan yang berbeda. Aku merasa sudah tidak bisa lagi menahannya. Aku sudah terlalu lama mencoba bertahan, terlalu lama mencoba mengalah demi keluarga ini. Tetapi mereka semua hanya melihatku sebagai bagian dari rumah yang bisa diperlakukan sesuka hati. Bayu, aku memanggilnya dengan suara yang tegas. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak membelaku? Bayu terdiam. Matanya tidak berani menatapku. Aku bisa melihat betapa ia terjebak dalam kebisuan yang menyakitkan. Ia tampak seperti orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa marah, tetapi ada juga rasa kasihan. Aku bisa melihat betapa beratnya menjadi anak dari ibu seperti Bu Ratri. Namun, itu bukan alasan untuk membiarkan aku terus menderita. Kenapa kamu membiarkan ibumu terus menyiksaku? Aku bukan pembantu yang bisa diperintah sesuka hati. Aku adalah istrimu, ibu dari anakmu. Aku berhak dihormati. Suaraku mulai meninggi. Aku merasa darahku mulai mendidih, dan setiap kata yang keluar dari mulutku adalah hasil dari segala rasa sakit yang aku pendam selama ini. Bayu hanya diam, tidak bisa berkata-kata. Aku merasa seperti sedang berbicara dengan batu. Setiap kata yang aku ucapkan hanya terlontar ke udara tanpa ada respons yang berarti. Semakin aku menatapnya, semakin aku merasa kecewa. Aku tidak tahu apakah ia bahkan peduli dengan perasaanku, atau apakah ia terlalu takut dengan ibunya sehingga ia tidak bisa melakukan apa-apa. Kesabaran ada batasnya. Aku sudah cukup lama menunggu perubahan, berharap Bayu akan melawan ibunya, berharap ia akan melihat bagaimana aku diperlakukan. Tapi harapanku mulai pudar. Aku mulai merasa,
Mungkin aku tidak bisa mengandalkan siapa-siapa selain diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Aku tahu bahwa mungkin hari ini adalah titik balik. Jika Bayu tidak bisa memberikan dukungan, aku harus belajar untuk membela diriku sendiri. Mungkin ini waktunya untuk berhenti berharap pada orang lain dan mulai melawan sendiri. Mungkin ini waktunya untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan lagi diam. Bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan aku dengan semena-mena. Hari itu, aku memutuskan bahwa aku tidak akan terus menjadi istri yang selalu tersenyum meskipun hati ini hancur. Aku tidak akan lagi menahan diri demi menjaga kedamaian yang sebenarnya hanya membuat aku semakin terluka. Aku punya hak untuk hidup bahagia, dan aku akan memperjuangkannya, apapun yang terjadi. Hari itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal. Suasana rumah masih tenang. Suara langkah kaki yang terburu-buru belum terdengar. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Sesuatu yang sudah lama terpendam, dan kini tiba-tiba meledak tanpa bisa ditahan lagi. Aku menyapu lantai, mempersiapkan makan pagi dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Tangan kananku sibuk menata meja makan, sementara hati ini mulai bergejolak. Mungkin inilah yang disebut titik balik. Titik di mana seseorang merasa cukup. Titik di mana kesabaran yang telah terkikis habis. Titik di mana seseorang tidak ingin lagi menjadi orang yang terus-menerus diinjak-injak. Bu Ratri masuk ke dapur, seperti biasa, dengan langkah terburu-buru. Matanya langsung menyapu sekitar dengan penuh kecurigaan. Saat dia melihat aku tengah mengiris bawang untuk lauk, dia langsung menggerutu. Bawang ini kok dipotong seperti ini? Apa kamu nggak bisa lebih rapi sedikit? Suaranya tinggi, penuh nada ketidakpuasan. Aku bisa merasakan panas di pipiku, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda muncul dalam diriku. Alih-alih menunduk dan menelan semuanya seperti biasanya, aku menatapnya dengan tajam. Apa masalahnya, Bu? Aku bertanya dengan suara yang lebih tegas dari yang pernah aku dengar dari diriku sendiri. Bu Ratri terdiam sejenak, menatapku dengan ekspresi terkejut. Mungkin ia tidak menyangka bahwa aku akan melawan. Ia terbiasa melihatku selalu tunduk dan pasrah. Tapi hari itu aku merasa seperti ada kekuatan yang mengalir dalam diriku. Kekuatan yang aku temukan setelah sekian lama berjuang dalam diam. Masa kamu berani jawab? Kamu ini kan cuma istri anak saya, bukan orang yang bisa seenaknya ngomong. Suaranya kembali meninggi, melontarkan kata-kata yang seperti biasanya ia ucapkan untuk merendahkan aku. Tetapi kali ini, aku tidak mundur. Aku menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang jauh lebih jelas dan tegas. Saya bukan babu, Bu. Saya istri anak Anda. Saya punya hak yang sama untuk dihargai. Dan saya tidak akan terima kalau terus diperlakukan seperti ini. Ada keheningan yang tiba-tiba menghentikan percakapan kami. Bu Ratri menatapku dengan mata yang membesar, kebingungannya terlihat jelas. Mungkin dia tidak pernah mengira bahwa aku, yang selama ini hanya bisa diam, akhirnya berani melawan. Jangan terlalu banyak bicara. Ia mencoba mengalihkan, tetapi kali ini aku tidak bisa lagi diam. Kenapa, Bu? Kalau saya tidak mau lagi dihinakan, apakah saya harus diam selamanya? Saya juga manusia, Bu. Saya juga punya perasaan. Kalau selama ini saya terus berusaha sabar dan tidak pernah mengeluh, itu bukan berarti saya tidak bisa marah. Saya sudah cukup. Cukup dengan semua hinaan dan perlakuan yang merendahkan ini. Suaraku terdengar lebih kuat, lebih penuh emosi daripada yang pernah aku duga. Bu Ratri terlihat terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Ia menatapku dengan mata penuh amarah yang semakin membesar. Mungkin selama ini ia terbiasa memegang kendali penuh di rumah ini. Tapi aku sudah lelah hidup dalam ketakutan. Lelah menjadi wanita yang terus-menerus merasa rendah, hanya karena dia ibu dari suamiku. Aku berhak dihargai, aku berhak punya suara. Aku melanjutkan kata-kataku, yang keluar begitu saja dari dalam hati. Saya sudah cukup lama sabar,
Tapi kali ini saya tidak akan diam lagi. Saya ingin dihargai. Saya ingin dihormati sebagai istri, sebagai ibu dari anakmu. Dan saya tidak akan menerima perlakuanmu yang selalu merendahkan saya. Perasaan yang sebelumnya terpendam begitu dalam, kini mengalir deras. Rasanya seperti beban yang selama ini menekan aku, akhirnya bisa aku lepaskan. Ada rasa lega yang luar biasa ketika aku bisa mengungkapkan semuanya. Aku tahu, perlawanan ini mungkin akan membuat Bu Ratri marah. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Yang penting, aku tidak akan menjadi korban diam-diam lagi. Suasana menjadi tegang. Bu Ratri tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya memandangku dengan mata penuh kebencian. Tetapi kali ini, aku tidak takut lagi. Aku tidak takut dengan tatapannya. Aku tidak takut dengan sikapnya yang selama ini selalu membuatku merasa kecil. Aku sudah cukup menjadi korban. Hari ini, aku memilih untuk berbicara, memilih untuk melawan. Setelah beberapa saat, Bu Ratri akhirnya membuka mulutnya dengan suara yang lebih rendah, penuh kemarahan. Kamu memang tidak tahu diri. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya melawan saya. Ia berteriak, tetapi kali ini aku tidak mundur. Aku hanya menatapnya dengan mata penuh ketegasan. Saya tahu diri saya, Bu. Saya istri anak Anda. Saya bukan pembantu yang bisa Anda perlakukan sesuka hati. Saya berhak bahagia, dan saya akan berjuang untuk itu. Saat itu, aku merasa seperti sebuah pintu baru terbuka dalam hidupku. Sebuah pintu yang dulu aku tutup rapat-rapat karena takut menghadapi dunia luar. Tapi hari itu, aku memilih untuk membuka pintu itu dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku bukan babu, aku bukan orang yang hanya bisa diperlakukan seenaknya. Aku adalah Yuni, seorang wanita yang punya hak untuk hidup dengan martabat dan dihargai. Dan aku akan terus berjuang untuk itu, meskipun dunia ini menentangku. Hari itu terasa seperti hari biasa, tetapi ketegangan yang tersimpan begitu lama dalam hatiku akhirnya meledak dengan cara yang tak terduga. Pagi itu, aku merasa lebih tenang, lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Keputusan yang sudah kuambil, untuk tidak lagi diam, kini menjadi tekad yang bulat. Tidak ada lagi yang bisa menghalangiku untuk membela diriku sendiri. Meskipun itu berarti aku harus melawan ibu mertuaku, wanita yang selama ini selalu merasa berkuasa atas diriku. Sejak pagi, aku sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Suamiku tampak lebih ceria dari biasanya, berbicara dengan suara lebih tinggi, dan memberi senyuman manis. Namun, aku tahu ini hanyalah topeng. Di balik itu, aku tahu betul perasaan suamiku yang lebih sering memilih diam daripada berbicara untuk membela aku, istrinya. Aku sudah cukup mengerti bahwa dalam rumah ini, suara ibu mertuaku selalu lebih didengar, meskipun itu selalu menekan dan menghina. Siang itu, keluarga suamiku mengadakan acara makan bersama di rumah. Rencana yang biasa saja, namun kali ini aku merasa lebih waspada. Ketika aku masuk ke ruang makan, mataku langsung tertuju pada ibu mertuaku yang tengah berbicara dengan beberapa tetangga kami. Mereka semua tampak riang, tertawa, seolah tidak ada yang salah di dunia ini. Tapi aku tahu, saat mata ibu mertuaku menangkap keberadaanku, segalanya akan berubah. Aku mencoba untuk tetap tenang, namun jantungku berdetak lebih cepat. Mungkin inilah saat yang tepat. Aku memutuskan untuk bertindak, untuk tidak lagi membiarkan dirinya merendahkan aku tanpa alasan yang jelas. Tolong rapikan meja itu, Yuni. Suara ibu mertuaku terdengar tajam, seolah itu adalah perintah yang sudah pasti. Kenapa kamu masih berdiri saja di sana? Tugasmu itu jelas, bukan hanya duduk manis. Semua mata kini tertuju padaku, dan aku bisa merasakan pandangan mereka yang seakan menilai aku. Mereka mungkin tidak tahu apa yang telah kulalui selama ini. Sudah bertahun-tahun aku melayani, mencuci, memasak, dan melakukan semua pekerjaan rumah dengan tanpa keluh kesah. Semua itu hanya untuk membuat ibu mertuaku senang. Namun, apa yang aku dapatkan?
Perlakuan seperti aku bukanlah bagian dari keluarga ini. Aku hanya seorang pembantu yang tak lebih dari itu. Hari itu, aku tidak ingin lagi menjadi seperti itu. Aku tidak akan membiarkan dirinya menginjak-injak harga diriku di depan orang banyak. Tak peduli seberapa keras hatinya, aku sudah tidak peduli lagi. Aku tidak akan mundur. Aku berjalan mendekat, dan dengan suara yang lebih keras dari biasanya, aku berkata, "Bu, saya bukan pembantu. Saya istri anak Anda. Jangan perlakukan saya seperti itu lagi." Suasana di ruang makan mendadak hening. Semua mata tertuju pada kami, bahkan tetangga yang duduk di meja makan berhenti tertawa. Bu Ratri terdiam, dan ekspresinya berubah kaku. Tidak menyangka aku akan melawan di hadapan banyak orang. Ia menatapku dengan mata yang penuh kemarahan, mencoba menahan amarahnya yang sepertinya sudah tidak bisa dibendung lagi. "Kamu berani berbicara seperti itu di depan semua orang? Ini adalah rumah saya, dan kamu hanya istri anak saya. Jangan terlalu banyak berbicara." Suara Bu Ratri semakin meninggi, seolah ingin menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Namun kali ini, aku tidak mundur. Aku menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Saya sudah cukup sabar, Bu. Tapi saya tidak akan terus-terusan diperlakukan seperti ini. Saya bukan pembantu yang hanya bisa diatur seenaknya. Saya manusia. Saya punya hak untuk dihormati. Dan saya tidak akan lagi diam." Kata-kataku seperti petir yang menyambar di tengah keheningan. Beberapa tetangga yang sebelumnya hanya diam kini mulai berbisik. Aku bisa merasakan perubahan suasana yang begitu mendalam. Bu Ratri, yang biasanya memegang kendali penuh, kini terlihat seperti terpojok. Wajahnya yang biasanya penuh kebencian kini memerah, matanya berkilat tajam. Namun ia tidak tahu harus berkata apa. Aku melanjutkan perkataanku. "Kalau selama ini saya hanya diam, itu karena saya menghargai keluarga ini. Tetapi bukan berarti saya harus terus-terusan dianiaya. Saya juga punya harga diri. Saya juga pantas dihargai, bukan hanya disuruh-suruh." Tegang, suasana semakin memanas. Bu Ratri berdiri, wajahnya memerah, mulutnya terbuka dan tertutup seolah tidak tahu harus berkata apa. Namun, aku tahu, meskipun dia mencoba untuk menahan dirinya, wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa malu. Ibu mertuaku yang biasanya begitu kuat dengan perkataannya kini terlihat goyah, seakan kehilangan wibawanya di hadapan orang-orang. "Apa yang kamu katakan itu tidak pantas," katanya dengan suara gemetar, jelas terdengar kekalahan dalam nada bicaranya. Aku tersenyum dalam hati, tetapi tidak menunjukkannya. "Ini bukan soal pantas atau tidak pantas, Bu. Ini soal menghormati. Saya sudah cukup dihina, dan saya tidak akan biarkan itu terus berlanjut." Suasana di ruang makan semakin canggung. Tidak ada lagi tawa riang dari para tamu. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Mungkin mereka menyadari ada yang salah dengan perlakuan ibu mertuaku terhadapku. Di hadapan mereka, wajah Bu Ratri yang biasanya penuh dominasi kini tampak memerah karena malu. Aku bisa melihatnya, betapa perasaan itu menghancurkan citranya yang selama ini dia bangun. Aku merasa puas, tetapi bukan karena aku berhasil mengalahkannya, melainkan karena aku akhirnya bisa menunjukkan siapa diriku. Aku tidak lagi ingin terpojok, tidak lagi ingin disudutkan. Aku memilih untuk berdiri tegak dan membela diriku. Meskipun itu membuat ibu mertuaku merasa malu di hadapan banyak orang. Yuni berdiri di depan Bayu, matanya menatap suaminya dengan tajam. Hari itu, setelah beberapa pekan penuh dengan ketegangan yang tak pernah selesai, ia merasa sudah tidak bisa menahan diri lagi. Puncaknya adalah ketika ibu mertuanya, dengan sengaja, menatapnya dengan tatapan sinis di ruang tamu. Sementara Bayu diam saja, tidak membela sedikit pun. "Mas, aku sudah cukup. Aku tidak bisa terus seperti ini." Suara Yuni terdengar serak, penuh tekanan. Ia menahan tangis yang sudah hampir meledak. Hari-hari penuh dengan rasa sakit dan kekalahan telah membawanya ke titik ini. Ia tahu, keputusan yang akan diambilnya nanti bisa mengubah segalanya. "Bayu,
yang sedang duduk di sofa sambil memegang remote TV, tampak sedikit terkejut. "Yuni, jangan buat aku bingung. Apa maksudmu?" jawabnya dengan nada datar. Ia tak begitu memahami beratnya kata-kata yang baru saja keluar dari mulut istrinya. "Apa maksudku? Apa kamu tidak melihat apa yang terjadi di sini, Mas?" Yuni berjalan mendekat dan berdiri tepat di depan Bayu, menghadapinya dengan tatapan penuh emosi yang sulit ditahan. "Ibu kamu, dia membuat hidupku semakin sulit setiap hari. Dia terus-menerus memperlakukanku seperti aku bukan manusia, Mas. Aku tidak bisa lagi seperti ini." Bayu terdiam sejenak. Ia bisa melihat keraguan di mata Yuni, namun ia tetap berusaha menghindar dari pembicaraan yang mulai mengarah pada konfrontasi besar. "Yuni, kamu tahu kan ibu, dia sudah lama tinggal bersama kita. Dia masih merasa belum nyaman di sini." "Mas, jangan coba-coba belokkan pembicaraan. Ini bukan soal kenyamanan. Ini soal aku yang sudah tak tahan lagi diperlakukan seperti babu." Yuni menahan diri untuk tidak menangis, meskipun rasa sakit itu begitu tajam menusuk hati. Suasana di ruang tamu semakin terasa tegang. Bayu hanya terdiam, seolah tak bisa berkata-kata. Yuni pun merasa frustasi. Sudah terlalu lama ia bersabar. Sudah terlalu lama ia merasakan perlakuan buruk tanpa ada yang membela. Suaminya, Mas Bayu, selalu diam saja. Ia mengerti bahwa Bayu memang merasa terikat dengan ibunya. Tetapi sampai kapan ia harus bertahan dalam ketidakadilan ini? "Mas, ini bukan lagi soal kamu dan ibu kamu. Ini tentang aku. Aku juga manusia. Aku juga punya hak untuk dihargai dan diperlakukan dengan baik. Aku capek, Mas. Aku capek terus-menerus harus menahan semuanya. Aku sudah cukup dipermalukan. Aku sudah cukup bertahan." Yuni menatap Bayu dengan penuh tekad. "Aku sudah tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ibumu. Jadi, aku mau tanya sekali lagi, Mas, pilih aku atau ibu kamu?" Bayu terdiam panjang. Matanya menatap Yuni dengan penuh kebingungan dan ketidakberdayaan. Ia tahu bahwa ibu kandungnya itu sudah sangat menguasai kehidupannya. Namun di sisi lain, ia juga merasa sangat mencintai Yuni. Ini adalah momen yang sulit baginya, dan ia tahu apapun keputusan yang diambilnya, ada yang akan terluka. Aku tidak tahu harus bagaimana, Yuni. Ibu selalu membutuhkan perhatian, dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia sudah banyak membantu kita." Suara Bayu terdengar lemah, penuh keraguan. Yuni merasa seolah-olah seluruh tubuhnya lemas mendengar jawaban itu. Ini adalah puncak dari semua kekecewaan yang telah ia simpan begitu lama. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menghiburnya. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia terima. Bayu, suaminya, sudah memilih. Ia lebih memilih untuk tunduk pada ibunya, daripada berdiri di samping istrinya yang sudah berjuang mati-matian. "Mas," Yuni menghela napas panjang, kemudian berbicara dengan suara yang keras dan jelas. "Aku tidak akan terus hidup seperti ini. Aku bukan babu, dan aku tidak akan diperlakukan seperti ini lagi. Jika kamu memilih ibumu, aku akan pergi. Aku akan pergi dan aku tidak akan kembali. Aku tidak butuh hidup seperti ini." Bayu menatapnya dengan mata penuh kecemasan. "Yuni, jangan katakan itu. Aku tidak mau kehilangan kamu." Tapi Yuni sudah terlalu letih. Ia merasa seperti seluruh dunia telah menekan dirinya hingga ia hampir tak bisa bernapas. Ia merasa tak lagi punya tempat di hati Bayu. Dan jika itu yang terjadi, ia lebih baik pergi mencari kedamaian di luar sana, meski tidak tahu kemana. "Aku sudah terlalu lama menunggu. Aku sudah cukup sabar, Mas. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ibumu yang selalu menindas aku." Yuni berjalan menjauh, berbalik menuju pintu. "Jika kamu ingin hidup dengan ibumu, aku akan pergi. Aku tidak akan lagi menjadi bayanganmu. Aku hanya ingin dihargai." Dengan langkah pasti, Yuni membuka pintu dan berjalan keluar dari rumah itu. Bayu tetap duduk, kebingungan, seolah terpaku oleh pilihan yang harus ia buat.
Namun, satu hal yang Yuni tahu, ia tidak akan kembali jika ia tidak diberi tempat yang layak dalam hidup suaminya. Keheningan melanda rumah itu setelah Yuni membuat keputusan besar yang mengguncang segala hal yang selama ini ia terima. Bayu, suaminya, berada dalam kebingungan mendalam. Yuni tidak hanya meninggalkan rumah, tetapi ia juga membawa pergi sebagian dari hati Bayu yang kini terbelah. Semua yang terjadi begitu cepat, begitu mendalam, dan memaksa Bayu untuk melihat kenyataan yang telah lama ia abaikan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bukanlah hal yang mudah untuk diterima, terutama bagi ibu mertuanya. Ibu mertuanya, yang selama ini merasa begitu kuat dan berkuasa, mulai merasakan dampak dari keteguhan hati Yuni. Tidak ada lagi perlakuan semena-mena yang bisa ia lakukan tanpa ada konsekuensinya. Sejak Yuni pergi, ibu mertuanya mulai merasakan kekosongan yang tak terelakkan. Tidak ada lagi Yuni yang bisa ia perintah, tidak ada lagi Yuni yang bisa ia anggap sebagai orang yang lebih rendah dari dirinya. Semua itu berbalik menjadi sesuatu yang sangat mengganggu. Hari-hari pertama setelah Yuni pergi, ibu mertuanya mencoba untuk bertindak seperti biasa, menganggap semuanya akan kembali seperti semula. Namun, dalam hati, ia mulai merasa gelisah. Bayu yang selama ini begitu tunduk pada ibunya, kini menunjukkan perubahan yang tak dapat disembunyikan. Ia mulai lebih sering berbicara tentang Yuni, meskipun dengan nada hati-hati. Ada yang berbeda pada diri Bayu, seperti ada yang hilang dalam dirinya. Ibu mertuanya yang selalu mengatur segalanya, kini mulai merasa kehilangan pegangan. Semuanya salah karena kamu. Kalau saja kamu tidak terlalu keras kepala dan ikut saja dengan ibu, ini tidak akan terjadi, kata ibu mertua dengan marah suatu pagi, ketika Bayu mencoba berbicara lebih lembut tentang keadaan rumah tangganya. Bayu yang biasanya diam, kini menanggapi dengan lebih tegas. Aku lelah, Bu. Aku lelah dengan cara ibu memperlakukan Yuni. Aku tahu dia sudah cukup sabar, dan aku tidak bisa terus melihatnya diperlakukan seperti itu. Kalau ibu tidak bisa berubah, maka aku yang harus melangkah, katanya, meskipun dengan nada penuh penyesalan. Mata ibu mertuanya melebar. Ia terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk membantah, tetapi tak ada yang bisa ia katakan. Ia tahu bahwa kata-kata itu tak bisa diputar balik. Perbuatannya telah merusak segalanya. Ibu mertuanya yang dahulu merasa dirinya tak terkalahkan, kini menyadari bahwa karma tidak mengenal siapapun. Semua yang ia lakukan kepada Yuni, kini kembali menghantui dirinya. Beberapa hari kemudian, karma mulai mengambil bentuk yang nyata. Ibu mertuanya jatuh sakit mendadak. Bukan sakit biasa, melainkan suatu penyakit yang memerlukan perhatian medis yang intensif. Ia merasa tubuhnya lemah, tak berdaya, dan tubuhnya terasa begitu rapuh. Semuanya datang begitu cepat. Dari pagi hari yang penuh dengan aktivitas, tiba-tiba ia terbaring lemah di tempat tidur. Bayu yang dulu selalu mengutamakan ibunya, kini merasa panik. Ia menghubungi rumah sakit, membawa ibu mertuanya ke ruang gawat darurat. Namun, selama di rumah sakit, ibu mertuanya merasa seolah-olah dunia mendukung Yuni. Tak ada lagi orang yang mengurus dirinya dengan penuh perhatian. Tak ada lagi Bayu yang setiap saat mendengarkan keluhannya. Kali ini, ia benar-benar merasakan betapa sepinya dunia itu. Yuni, tolong, kenapa kamu pergi? Bisiknya dengan suara lemah, matanya yang tadinya penuh dengan kekuatan dan dominasi kini dipenuhi penyesalan. Di sisi lain, Yuni yang kini sudah memulai hidup baru, dengan perlahan merasa lega. Ia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi pada ibu mertuanya, namun ia merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Yuni tahu bahwa keputusan yang ia ambil bukanlah tanpa risiko. Ia harus pergi demi kesejahteraan dirinya sendiri, demi kesehatan mental dan emosionalnya. Meninggalkan semua yang telah lama mengekang hidupnya adalah langkah yang tepat, meski terasa begitu berat di awal. Ia memulai hidup baru di tempat yang lebih tenang. Dengan dukungan beberapa teman dekat yang selalu ada di saat-saat terburuknya, Yuni perlahan bisa kembali tersenyum.
Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi cacian yang terus menghujam. Hidup baru yang sederhana namun penuh dengan kebebasan itu membuat Yuni merasa kuat lagi. Sementara itu, Bayu mulai merasakan dampak dari pilihannya. Tidak ada lagi ibu yang mengatur segala hal, tidak ada lagi Yuni yang selalu berada di rumah. Bayu harus merawat ibunya sendirian, tanpa ada dukungan dari siapapun. Ibu mertuanya yang dulu selalu mengkritik Yuni, kini menyadari bahwa dirinya tidak bisa selalu bergantung pada orang lain, dan karma itu datang dalam bentuk yang tak terduga. "Mas, aku ingin bertemu Yuni," kata ibu mertuanya suatu ketika, dalam keadaan lemah. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Bayu menatap ibunya dengan wajah yang penuh kebingungan. Ia merasa ada perasaan bercampur aduk dalam hatinya. Ia tidak tahu apakah ia masih bisa kembali ke keadaan yang dulu, atau apakah hubungan dengan Yuni bisa diperbaiki. Tetapi satu hal yang ia tahu, ia mulai menyadari bahwa keputusan yang diambil Yuni adalah hal yang benar. Di saat yang sama, Yuni terus melangkah maju, tak lagi memikirkan segala yang terjadi di masa lalu. Ia memilih untuk menjaga dirinya sendiri, untuk mencintai dirinya lebih dari apapun. Karma memang nyata, dan setiap tindakan pasti ada akibatnya. Namun bagi Yuni, karma itu tidak lagi berhubungan dengan balas dendam, melainkan tentang bagaimana ia berhasil keluar dari situasi yang menekan dan kembali menemukan kebahagiaannya sendiri. Yuni menatap cermin dengan pandangan yang berbeda. Ia tidak lagi melihat sosok wanita yang rapuh, yang selalu menunduk di bawah beban kata-kata tajam dan perlakuan tak adil. Yang ia lihat sekarang adalah diri yang penuh dengan kekuatan. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari luka-luka batin yang ditinggalkan oleh hidup yang penuh tekanan, ia menemukan ketenangan dalam dirinya sendiri, dan itu adalah kebahagiaan yang selama ini ia cari, yang tidak pernah ia temukan ketika hidup terjebak dalam bayang-bayang orang lain. Sejak memutuskan untuk meninggalkan Bayu dan ibu mertuanya, Yuni merasa seperti melepaskan beban yang selama ini menindih hatinya. Ia tahu bahwa keputusan itu tidak mudah. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Ia berhak untuk hidup bahagia, dengan atau tanpa Bayu. Tidak ada lagi yang bisa mengatur hidupnya, tidak ada lagi yang bisa mengendalikan perasaannya. Yuni adalah pemilik dari kebahagiaannya sendiri. Hari-hari setelah pergi dari rumah itu, Yuni menemukan kedamaian yang sangat ia rindukan. Ia menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang dulu ia jalani. Rumah itu sederhana, namun cukup nyaman. Dari jendela, ia bisa melihat langit biru dan pepohonan hijau yang menenangkan. Setiap pagi, ia menyeduh kopi sambil duduk di teras, menikmati udara segar yang membelai wajahnya. Tidak ada lagi teriakan ibu mertuanya, tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan akan setiap kata-kata tajam yang dilemparkan. Semuanya terasa ringan. Namun, meskipun Yuni merasakan kebahagiaan itu, bayangan Bayu tetap menghantui pikirannya. Meskipun ia sudah membuat keputusan untuk pergi, perasaan cinta yang ia miliki untuk suaminya tidak hilang begitu saja. Tetapi Yuni kini menyadari satu hal yang sangat penting. Ia tidak bisa terus hidup untuk orang lain, apalagi jika itu membuat dirinya terluka. Bayu tidak pernah benar-benar ada untuknya. Ia selalu ada di bawah bayang-bayang ibunya, tak mampu mempertahankan apa yang harusnya menjadi haknya sebagai seorang istri. "Mas, apakah kamu benar-benar menginginkan aku dalam hidupmu?" Yuni pernah bertanya kepada Bayu sebelum ia pergi. Matanya penuh dengan harapan yang tak pernah terbalas. Bayu hanya diam, terlalu terbelenggu oleh rasa takut akan ibunya, terlalu lemah untuk membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia tidak pernah berkata apa-apa. Tidak ada kata-kata yang mampu menyembuhkan luka di hati Yuni. Kini, setelah berbulan-bulan berlalu, Yuni menyadari bahwa hidupnya tidak bisa terus bergantung pada Bayu. Ia harus maju, tidak peduli apakah Bayu memilih untuk bersama ibunya ataukah akan menyesali perbuatannya. Ia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri, pada kebahagiaannya,
dan pada apa yang ia butuhkan. Pada suatu sore yang cerah, Yuni berjalan di taman dekat rumah barunya. Ia melihat anak-anak kecil bermain di taman, tertawa riang, dan ia tersenyum. Ada rasa damai yang menyelimuti hatinya. Ia merasa bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari penyesalan, bebas dari beban yang selama ini menahan hidupnya. Ia tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya. Kebahagiaan itu sudah ada di dalam dirinya, hanya menunggu untuk ditemukan. Di taman itu, Yuni bertemu dengan seorang pria, seorang teman baru yang tidak mengenalnya dari masa lalu. Mereka mulai berbicara, membicarakan banyak hal ringan yang membuat Yuni merasa hidup kembali. Percakapan mereka mengalir begitu alami. Yuni merasa nyaman, tidak ada ketegangan, tidak ada rasa cemas. Mereka berbicara tentang impian-impian mereka, tentang kehidupan yang penuh harapan. Dan Yuni merasa seperti menemukan sebuah dunia baru, dunia yang penuh kemungkinan. Pria itu menyarankan agar Yuni mulai menjalani hidup dengan lebih berani. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu, Yuni. Kamu punya hak untuk bahagia, katanya dengan senyum yang tulus. Kata-kata itu seperti siraman air yang menyejukkan di tengah panasnya terik matahari. Yuni merasa seolah-olah dunia ini menawarkan peluang baru yang lebih baik. Dia tidak perlu menunggu Bayu untuk mengubah hidupnya, atau menunggu ibu mertuanya untuk mengaku bersalah. Ia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Semakin hari, Yuni semakin menyadari betapa kuat dirinya. Ia tidak lagi takut untuk menunjukkan siapa dirinya, tidak lagi takut untuk berbicara tentang perasaannya. Ia sudah tidak peduli lagi dengan penilaian orang lain. Yuni tahu bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dengan hati yang kuat, dan ia sudah cukup kuat untuk melangkah sendirian. Pada malam hari, setelah ia kembali ke rumah, Yuni duduk di meja makan sambil menatap langit yang tampak begitu luas. Ia merasa begitu kecil di bawah langit yang tak terbatas, namun hatinya penuh dengan rasa syukur. Semua yang terjadi, semua yang ia alami, mengajarkan Yuni untuk tidak takut lagi. Ia tidak takut untuk menjadi dirinya sendiri, untuk mengikuti jalan yang ia pilih. Meskipun itu berarti berjalan tanpa orang yang pernah dianggapnya sebagai pendamping hidup. Mungkin hidupnya bersama Bayu sudah berakhir, tetapi hidup Yuni baru saja dimulai. Dengan atau tanpa Bayu, ia tahu bahwa ia bisa bahagia. Tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya lagi. Kebahagiaan itu sudah ada dalam genggamannya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merampasnya. Ia tidak takut lagi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.